71 Bab 71 Sahabat Terbaik. Membangunkan urat nadi naga adalah hal yang besar. Sebagai penguasa suatu negara, saya juga perlu menanyakannya. Nada bicara Su Chen juga melambat. Dia lalu menatap Lai Guang dan berpura-pura terkejut. Hei, Tuan Lai, mengapa Anda ada di sini? Su Chen memiliki hubungan baik dengan Lai Guang dan telah menerima banyak keuntungan dari Lai Guang. Kali ini, Lai Guang juga menyeretnya ke dalam balas dendam atas putranya. Sebenarnya dia sudah lama datang, hanya saja dia merasa kurang nyaman berbaur dengan aliran bela diri lain, maka dia menyembunyikan pasukannya di lembah dan tidak muncul-muncul. Ketika orang-orang dari Sekte Ziyun dan Sekte Suisa melarikan diri dan Lai Guang dalam bahaya, dia memimpin pasukannya keluar. Klan Feixia menindasku, aku harap penguasa negara akan menegakkan keadilan. Lai Guang langsung menangis dan menggambarkan Lu Chen sebagai iblis, yang telah membunuh putra keduanya dan ingin membunuhnya. Namun, Lai Guang tidak menyebutkan apapun tentang perjudian. Seseorang benar-benar menyerang sang alkemis. Ini benar-benar keterlaluan bagi manusia dan dewa. Su Chen berpura-pura serius dan berteriak, Tuan Miao, tolong serahkan Lu Chen ini dan bawa dia kembali untuk diinterogasi dengan ketat. Tuan Suzhou, harap tenang. Masalah ini tidak sesederhana itu. Kita tidak bisa mendengarkan kata-kata sepihak Lai Guang. Miao Yan berkata cepat, Tuan Lai adalah seorang alkemis tingkat 4, bagaimana mungkin dia bisa bicara omong kosong? Serahkan dia dengan cepat, dan jangan merusak keharmonisan di antara kita. Su Chen melambaikan tangannya dengan tidak sabar, tidak memberi Miao Yan kesempatan untuk menjelaskan. Menjelaskan, ada penjelasan yang bagus. Dia sudah tahu segalanya, dan menjelaskannya hanya membuang-buang waktu. Maaf, Lu Chen berada di bawah perlindungan Feixiamen dan tidak bisa diserahkan kepadamu. Miao Yan berkata dengan dingin, dia juga menyadari bahwa Su Chen tidak hanya ingin mengeluarkan Lai Guang, tetapi juga ingin menjatuhkan Lu Chen. Kekuatan Su Chen sangat besar, namun ia hanya merajalela di kota Dengzhou. Begitu kita tiba di Gunung Feixia, kita akan menemukan diri kita di wilayah Sekte Feixia. Apakah Su Chen benar-benar berani menyerang Sekte Seni Bela Diri? 3 Sekte Bela Diri utama di Dengzhou semuanya berafiliasi dengan Sekte Xuantian. Jika Sekte Feixia diserang, Su Chen tidak akan sanggup menahan amarah Sekte Xuantian. Bisakah kalian, Sekte Feixia, menanggung tuduhan menyembunyikan orang-orang yang berbuat jahat? Nada bicara Su Chen menjadi dingin dan dia tidak lagi memberikan muka apapun kepada Miao Yan. Di antara 3 sekte bela diri utama, hanya Sekte Feixia yang secara bertahap menurun dan mudah diganggu. Saya tegaskan lagi, Lu Chen bukan orang jahat, dan Sekte Feixia saya tidak akan menyerahkannya. Tuan Suzhou, silakan kembali. Miao Yan terlalu malas untuk berbicara lebih banyak kepada Su Chen dan membuang-buang waktunya. Baiklah, kalau begitu, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Su Chen melambaikan tangannya dan memberi perintah langsung, semua prajurit, dengarkan dan bersiap menyerang. Hah! Puluhan ribu prajurit berbaju besi berteriak serempak, bergema di angkasa. Semua prajurit menghunus senjatanya dan mengatur diri dalam formasi serangan dengan cara yang terlatih. Aura pembunuh yang tak berujung menyelimuti langit dan bumi, dan kekuatan dahsyat menguasai langit. Murid-murid Sekte Feixia belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya, dan banyak dari mereka menjadi ketakutan. Su Chen, kamu berani menyerang Sekte Feixia. Apakah kamu tidak takut dengan kemarahan Sekte Xuantian? Melihat agresivitas Su Chen, Miao Yan juga menjadi marah. Saya akan menegakkan keadilan bagi Master Lai, menangkap para pelaku kejahatan, dan menangani masalah resmi tanpa pandang bulu. Jika Sekte Feixia menghalangi saya menegakkan hukum, bahkan jika saya menyerang Sekte Feixia, Sekte Xuantian tidak dapat menyalahkan saya. Jika ada yang harus disalahkan, itu seharusnya Anda, Miao Yan. Su Chen tidak tertipu oleh tipu daya Miao Yan. Dia juga memiliki pendukung di istana, yang setidaknya dapat meredakan kemarahan Sekte Xuantian. Lagi pula, Lai Guang bukan hanya orang yang makan tanpa imbalan. Paviliun dan di belakang Lai Guang, bahkan Sekte Xuantian harus memberinya muka. Apa yang dia takutkan? Selama dia tidak menghancurkan Sekte Feixia dan hanya membawa Lu Chen dan pergi, Sekte Xuantian mungkin tidak akan mengejarnya karena latar belakangnya dan Paviliun dan. Semua murid Sekte Feixia, dengarkan baik-baik. Bersiaplah untuk bertempur, jangan biarkan orang luar memasuki gerbang. Miao Yan menggertakkan giginya dan mengeluarkan perintah kematian, membutuhkan seluruh kekuatan keluarga untuk melindungi Lu Chen. Murid-murid Sekte Feixia juga mengambil posisi bertarung, siap bertempur sampai mati bersama pasukan negara ini. Sekalipun seseorang pemalu, mereka harus mengertakkan gigi dan tidak mengambil satu langkah pun. Tepat ketika kedua belah pihak berada di ambang peperangan, sebuah suara memecah suasana hikmat. Su Chen, hentikan. Suaranya terdengar sangat muda, tetapi memiliki keagungan alami yang membuat orang tunduk. Bocah itu berani memanggilku dengan namaku. Su Chen sangat marah dan menoleh ke arah sumber suara. Dia melihat sekelompok kuda berlari ke arahnya. Su Chen, kamu berani menyinggung atasanmu, kejahatan apa yang harus kamu terima?
Suara marah terdengar bagaikan guntur yang menggelegar dan memekakkan telinga. Di antara rombongan kuda, seseorang meninggalkan kudanya, terbang ke udara, dan terbang langsung ke arah Su Chen bagaikan kilat. Lindungi Tuhan, keempat penjaga di sekitar Su Chen juga melompat ke udara untuk mencegat orang yang datang. Bertindak gegabah, pria itu berteriak keras dan membuka tangannya. Sebuah kekuatan tak terlihat meledak, menyebabkan seluruh ruangan bergetar. Ledakan, empat penjaga di tingkat kelima alam transformasi spiritual langsung terpesona. Siapa yang datang? Su Chen terkejut dan marah. Dia menepuk pelana, melompat, dan meninju orang yang datang. Pukulan itu begitu kuat sehingga meremas udara dan membentuk gelombang kekuatan yang besar. Jika Anda terkena pukulan, Anda akan hancur berkeping-keping. Akan tetapi, lelaki itu hanya membalas dengan punggung tangannya, dan mendorong Su Chen kembali dengan tinjunya, dengan mudah mengalahkan Su Chen, yang berada di alam transformasi spiritual tingkat ke-6. Pangeran keempat telah tiba, para prajurit Dengzu harus segera menyambutnya. Siapapun yang mengabaikannya akan dieksekusi. Pria itu berdiri di udara dan mengeluarkan perintah yang agung. Suaranya seperti guntur dan menyebar hingga 100 mil. Para perwira dan prajurit Dengzu saling memandang dengan bingung. Jika perintah itu tidak dikeluarkan oleh gubernur, mereka tidak akan patuh. Namun, mereka juga takut bahwa pangeran keempat benar-benar datang, dan mereka tidak boleh lalai. Untuk sesaat, puluhan ribu prajurit lapis baja dan kavaleri berdiri di sana, tidak tahu harus berbuat apa. Pangeran keempat, Su Chen bangkit dari tanah, bingung dan terkejut, menatap kavaleri dengan mata terbelalak. Pemimpin kavaleri itu adalah seorang pemuda yang mengenakan jubah naga bersulam, dengan sikap yang mengesankan dan aura yang luar biasa. Pupil mata Su Chen mengecil saat mengenalinya. Dia adalah pangeran keempat Ming Hao. Semua prajurit, ikuti aku untuk menyambut pangeran keempat. Su Chen berteriak keras dan bahkan tidak berani menunggangi kudanya. Dia berlari dengan berjalan kaki, bergegas ke depan kuda Ming Hao, dan jatuh ke tanah untuk meminta maaf. Gubernur Dengzu, Su Chen, saya terlambat menyambut Anda. Saya harap pangeran keempat akan memaafkan saya. Siapa yang baru saja memanggilku anak nakal? Ming Hao bahkan tidak melihat ke arah Su Chen, tetapi hanya berkata dengan ringan. Saya tidak tahu kalau pangeran keempat akan datang, dan saya berbicara sembarangan. Mohon maaf, pangeran keempat. Su Chen begitu takut hingga dia berkeringat deras dan terus menganggukkan kepalanya. Ming Hao adalah pangeran keempat dari dinasti Yongming. Dia mungkin calon raja atau pangeran masa depan. Bagaimanapun, keluarga kerajaan bukanlah seseorang yang dapat disinggung oleh seorang penguasa negara kecil seperti dia. Bahkan para pendukungnya tidak dapat melindunginya. Dia tidak dapat memahaminya. Ada 99 negara bagian di dinasti Yongming, dan Dengzu adalah yang paling tidak menonjol. Apa yang dilakukan pangeran keempat di Dengzu? Mengapa Anda datang ke Gunung Feixia hanya untuk melihat pemandangan? Saya khawatir tidak, pemandangan di Chaodu lebih baik. Dibandingkan dengan Chaodu, Gunung Feixia adalah tempat yang terpencil. Jangan bahas keceplosanmu dulu, tapi mari kita lihat bagaimana perilakumu di masa mendatang. Ming Hao akhirnya berbalik dan menatap Su Chen, dengan tatapan penuh wibawa. Dengan pasukan di depan kita, tidak pantas bagimu untuk berlutut begitu lama. Berdirilah dan bicaralah terlebih dahulu. Ya. Ketika Su Chen mendengar bahwa Ming Hao memberinya kesempatan untuk menebus kesalahannya, dia merasa seolah-olah telah diampuni. Dia buru-buru bangkit, berdiri di samping kuda Ming Hao, dan bertanya dengan hormat, saya heran mengapa pangeran keempat datang ke sini. Pangeran ini datang untuk menemui seorang teman baik. Merupakan suatu berkah bagi Dengzu bahwa pangeran keempat memiliki seorang teman dekat di Dengzu. Su Chen membelai tangannya dan tersenyum, terus menyanjung, siapa sahabat pangeran keempat? Aku juga ingin bertemu dengan sahabatku. Namanya Lu Chen, WHO, murid sekte Feixia, Lu Chen. Mendengar ini, dahi Su Chen menghitam, dan terasa seperti ribuan alpaka berlarian di atas kepalanya. 72 bab 72 siapa yang berani menghukumku? Prajurit Dengzu, sambut pangeran keempat. Puluhan ribu prajurit berbaju besi berlutut di kedua sisi, dan teriakan mereka mengguncang langit. Hampir 100 prajurit kavaleri berpacu maju mundur di pinggiran, menjaga Ming Hao dan kelompoknya. Su Chen datang sambil memegang kendali kuda Ming Hao, dengan senyum di wajahnya, tetapi senyum itu terlihat tidak wajar dari sudut pandang manapun. Alkemis tingkat 4 Lai Guang, aku di sini untuk bertemu pangeran keempat. Lai Guang membungkuk cepat. Dia juga sedikit terkejut. Apa yang dilakukan pangeran Chaodu di sini? Dilihat dari cara Su Chen menuntun kudanya untuk pangeran keempat, kurasa Su Chen adalah orangnya pangeran keempat. Su Chen luar biasa. Dia benar-benar menemukan seorang pangeran sebagai pendukungnya, masa depannya cerah. Ming Hao mengabaikan Lai Guang dan terus berjalan maju. Lai Guang menghampiri Su Chen dan bertanya dengan gembira, pangeran keempat tiba-tiba muncul. Apakah dia di sini untuk mendukung kita? Su Chen tak berkata apa-apa, hanya melotot tajam ke arah Lai Guang, dalam hati dia mengucap salam kepada seluruh keluarga Lai Guang.
Sialan kau bajingan, kau telah menipuku sampai mati. Lu Chen adalah sahabat pangeran keempat, mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Berbaliklah dan lihat bagaimana aku akan membunuhmu. Semua orang dari Sekte Feixia memberi salam kepada pangeran keempat. Miao Yan memimpin para pengikutnya, mereka semua menundukkan tangan dan sedikit membungkuk, melakukan penghormatan prajurit kepada Ming Hao. Hanya ada satu orang yang tidak memberi hormat kepada Ming Hao, dan itu adalah Lu Chen. Sebenarnya, Lu Chen bertanya-tanya mengapa Ming Hao tiba-tiba muncul. Lihat saja orang-orang yang dibawa Ming Hao, dan Anda akan tahu betapa hebatnya perjalanannya. Ming Hao tidak memiliki banyak pengikut di sekitarnya, hanya sekitar 20 orang. Namun di antara para pengikut ini, ada lebih dari 10 orang yang sangat luar biasa. Masing-masing dari mereka memiliki aura yang kuat dan pada dasarnya berada di level ke-7 dari alam transformasi roh. Orang yang menekan Su Chen sebenarnya adalah seorang ahli di level ke-8 dari alam transformasi roh. Selain para pengikut yang kuat itu, Ming Hao dikelilingi oleh 10 pria misterius yang mengenakan jubah hitam longgar dan tudung menutupi wajah mereka. Aura pria misterius itu tidak kuat dan mereka tidak tampak seperti tuan, tetapi Ming Hao cukup hormat kepada mereka. Beraninya kau, Lu Chen, tidak menghormati pangeran keempat saat kau melihatnya. Haruskah kau dieksekusi? Raikou mengomel, diamlah, dia sahabatku, tidak perlu bersikap sopan. Ming Hao mengerutkan kening dan mulai memarahi. Sahabat terbaik pangeran keempat. Wajah Lai Guang tiba-tiba menjadi pucat, dan dia merasa pusing. Dia merasa bahwa seluruh dunia hanya hitam dan putih, tanpa warna apapun. Saudaraku, sahabatku, Su Chen membuka tangannya dan bergegas menuju Lu Chen, senyumnya kuat dan intens, ekspresinya baik dan tulus, seolah-olah mereka adalah saudara yang telah terpisah selama bertahun-tahun. Keluar dari sini, Lu Chen menghindar ke samping dan menendang Su Chen ke samping. Penguasa negara ini begitu sombong dan mendominasi sehingga ia bahkan menyerang Fei Xiamen untuk membantu Lai Guang. Namun sekarang setelah Ming Hao muncul, ia langsung berubah menjadi seekor anjing kuning tua yang mengibas-ngibaskan ekornya. Sungguh menjijikkan, ada yang salah dengan Lu Chen Yao. Saudara Ziyou benar-benar orang yang luar biasa. Su Chen tidak keberatan sama sekali dan terus menyanjung sambil tersenyum, menunjukkan keinginan kuat untuk bertahan hidup. Tindakan ini, di mata orang lain, merupakan penyimpangan besar dari norma. Tidak ada yang menyangka bahwa Lu Chen ternyata adalah teman pangeran keempat. Siapa yang berani menindas Lu Chen di masa depan? Lai Guang dan Su Chen, apakah kedua orang ini sudah mati? Kakak Lu, Ming Hao turun dari kudanya dan membungkuk pada Lu Chen. Wajahnya yang serius akhirnya memaksakan senyum. Pangeran keempat, apakah kamu baik-baik saja akhir-akhir ini? Lu Chen tersenyum dan membalas sapaannya. Berkat bantuan saudara Lu, saya baik-baik saja sekarang. Saya mendengar bahwa Anda datang ke Dengzu, jadi saya datang untuk menemui Anda. Ming Hao tersenyum, mengingat kembali saat-saat dia diracuni dan tahu dia tidak akan hidup lama, dan dia telah kehilangan semua harapan. Untungnya, dia bertemu Lu Chen, yang memurnikan pil Daluo Jinxing, yang membantunya mendetoksifikasi dan membawanya kembali dari ambang kematian. Kali ini, ketika dia menerima berita bahwa Lu Chen dalam masalah di Dengzu, dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan bergegas datang dengan sekelompok ahli. Pertama-tama, dia ingin membalas budi Lu Chen karena telah menyelamatkan hidupnya. Kedua, dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memenangkan hati Lu Chen. Lu Chen adalah seorang praktisi alkimia di level Raja Alkimia dan memiliki status yang sangat tinggi dalam seni alkimia. Siapa yang tidak ingin mengalahkan Lu Chen? Jika saudara-saudaranya tahu tentang ini, mereka pasti akan bergegas untuk berteman dengan Lu Chen. Tidak ada raja dan di Paviliun dan dinasti Yongming. Hanya Paviliun dan Agung di Kekaisaran Rufeng yang memiliki raja dan yang bertanggung jawab. Meskipun Lu Chen adalah pendatang baru di Raja Alkimia dan belum secara resmi dikanonisasi oleh Sekte Alkimia, hal itu tidak menghalangi statusnya di dunia alkimia. Baiklah, kalau begitu silakan undang Pangeran keempat untuk bergabung dengan kami dalam pertemuan seni bela diri. Kata Lu Chen, tidak usah terburu-buru, aku akan menyelesaikan masalah kecil untuk saudara Lu terlebih dahulu. Ming Hao menoleh dan menatap Su Chen seolah-olah sedang melihat ikan mati. Katakan padaku, mengapa kau memimpin pasukanmu untuk mengepung Fei Xiamen? Melapor kepada pangeran keempat, saya ditipu oleh Lai Guang dan membuat kesalahan serius. Su Chen sudah siap. Ia meraih Lai Guang dan berkata, Lai Guang menipuku dengan mengatakan bahwa ada penjahat di gerbang Fei Xia, jadi aku memimpin anak buahku untuk menangkapnya. Aku tidak menyangka bahwa penjahat yang disebutkan Lai Guang sebenarnya adalah teman dekatku. Lai Guang benar-benar harus disalahkan atas kematiannya. Su Chen, kamu. Ketika Lai Guang melihat Su Chen melimpahkan semua kesalahan padanya, dia sangat marah hingga hampir muntah darah. Tuan Laidan, mengapa Anda mengatakan Lu Chen adalah orang jahat? Ming Hao bertanya dengan tenang. Lu Chen membunuh anakku dengan kejam dan meninggalkannya tanpa anak seumur hidupnya. Jika dia bukan penjahat, lalu siapa dia?
Lai Guang menggertakkan giginya dan memutuskan untuk melakukannya sekarang. Jadi mengapa Lu Chen membunuh putramu? Ming Hao bertanya. Ini, Lai Guang terdiam. Tentu saja dia tahu alasannya, tetapi dia tidak bisa mengatakannya. Penyebabnya adalah karena putra keduanya, Lai Ren, tergoda oleh wanita Lu Chen dan menggodanya, hingga Lu Chen membakar barang milik wanita itu. Kemudian, Lai Ren ingin membalas dendam pada Lu Chen, tetapi Lu Chen memotong miliknya dan tidak bisa disembuhkan lagi. Siapakah yang akan menegakkan keadilan baginya jika dia berbicara tentang hal yang tidak masuk akal seperti itu? Ini hampir seperti memberikan keadilan kepada Lu Chen. Apakah kau akan membuat alasan untuk menjebak Lu Chen? Dia tidak berani. Pangeran keempat adalah teman Lu Chen, tetapi dia tidak akan membantunya. Selama pangeran keempat mengirim seseorang untuk menyelidiki, dia akan menemukan kebenarannya. Jika dia membuat pangeran keempat marah, konsekuensinya akan lebih serius. Saya tidak dapat memberitahu Anda alasannya, tetapi putra Anda bersalah. Ming Hao mendengus dan melanjutkan, kau tahu kau salah, tetapi kau masih berani berdalih dengan orang lain. Ini adalah penindasan. Menurut hukum dinasti, kultivasimu akan dihapuskan, dan kau akan dipukul dengan tongkat 100 kali dan dipaksa bekerja keras selama 10 tahun. Saya seorang alkemis tingkat 4, berafiliasi dengan Paviliun Alkimia, dan tidak tunduk pada hukum dinasti. Melihat tidak ada jalan kembali, Lai Guang tidak punya pilihan selain membawa Dan Ge dan menegaskan otoritas pangeran keempat. Paviliun Dan adalah milik sekte dan merupakan cabang independen dari sekte tersebut. Umumnya, paviliun ini tidak ikut campur dalam urusan dinasti dan tidak diatur oleh dinasti Yongming. Meskipun Ming Hao adalah seorang pangeran dan dapat mengendalikan Su Chen, dia sebenarnya tidak memiliki hak untuk menghukum Lai Guang. Saya tidak bisa menyembuhkanmu, tetapi itu tidak berarti tidak ada seorang pun yang bisa menyembuhkanmu. Ming Hao menatap Lai Guang dengan jijik dan berkata penuh arti. Kecuali para tetua paviliun dan datang, siapa yang berani menghukumku? Lai Guang juga putus asa, jadi dia hanya bersikap tegas. Paviliun dan selalu punya kebiasaan melindungi bawahannya, jadi apa yang perlu ditakutkan? Selain itu, para tetua paviliun dan semuanya adalah alkemis hebat. Mereka semua sombong dan tidak semua orang bisa diundang. Kecuali Anda adalah raja saat ini, bahkan seorang pangeran tidak dapat mengundang para tetua paviliun dan. Aku bisa menyembuhkanmu. Suara wanita yang agung terdengar. Orang-orang misterius itu melepas tudung kepala mereka dan melepaskan jubah hitam mereka, memperlihatkan jubah alkimia di baliknya. Mereka semua adalah alkemis. Ada tingkat kedua, ketiga dan keempat. Wanita cantik yang memimpin sebenarnya adalah seorang alkemis tingkat 7. Penatua Bai. Mata Lai Guang berubah menjadi hitam, dahinya juga menghitam, dan 10.000 alpaka berlarian di atas kepalanya. 73 bab 73 kehilangan beberapa ratus juta. Wanita cantik itu adalah Bai Ningsuang, seorang alkemis tingkat 7 dan salah satu tetua paviliun alkimia. Lu Chen merasa sedikit terkejut. Ketika dia berada di kota Suangmu, Bai Ningsuang dan Ming Hao sama-sama berharap Lu Chen akan datang menemui mereka, tetapi jelas bahwa dia tidak akan kembali. Namun, belum lama ini Ming Hao datang, dan Bai Ningsuang juga datang, dan pada saat ini, apakah ini suatu kebetulan? Lu Chen tiba-tiba teringat sesuatu dan melihat ke arah Chen Yuanliang. Saya tahu karakter Lai Guang yang jahat dan tidak tahu malu. Tidak peduli apakah Anda menang atau kalah, dia tidak akan berhenti. Jadi, pada hari Anda bertaruh dengan Lai Guang, saya menulis surat untuk memberitahu tetua Bai. Chen Yuanliang tersenyum dan berbicara terus terang. Lu Chen tidak banyak bicara. Karena Ming Hao dan Bai Ningsuang sudah berbicara, bantuan mereka akan dihapuskan mulai sekarang. Lai Guang memberi hormat pada tetua Bai. Lai Guang panik dan langsung berlutut. Lai Guang, paviliun dan menugaskanmu untuk bertanggung jawab atas Dengzu Daguan dan. Bukan saja kamu tidak bekerja keras untuk Paviliun Dan, tetapi kamu juga memperkaya diri sendiri dan berbohong tentang biaya ramuan, yang menyebabkan kerugian besar bagi Paviliun Dan. Kejahatan apa yang harus kamu dakwa? Bai Ningsuang memegang buku catatan di tangannya dan berkata, saya pergi ke rumah Pil Agung dan mengambil buku catatan Anda. Catatan di dalamnya benar-benar bukti yang meyakinkan. Apalagi yang harus Anda katakan? Lai Guang tahu kejahatannya, tolong hukum aku, tetua Bai. Lai Guang bagaikan ayam jantan yang kalah, putus asa dan gemetar. Ketika dia melihat buku rekening, dia tahu ada sesuatu yang salah dan dia akan hancur. Bai Ningsuang datang ke sini khusus untuk mengincarku, menjatuhkanku, dan memukuliku hingga mati. Tidak perlu menebak tujuan Bai Ningsuang, dia pasti membantu bocah Lu Chen. Dia tertekan, kemampuan apa yang dimiliki Lu Chen sehingga merepotkan pangeran keempat dan para tetua Paviliun Dan. Pada saat yang sama, dia sangat membenci Lu Chen. Kamu seharusnya memberitahuku lebih awal bahwa kamu memiliki latar belakang yang menyimpang. Latar belakang Anda baru muncul setelah saya masuk ke dalam perangkap. Ini adalah perangkap yang akan membunuh saya.
Saya, Bai Ningsuang, atas nama Paviliun Dan, memberhentikan Lai Guang dari jabatannya sebagai Grandmaster, menghapus kultivasinya, dan mengeluarkannya dari Paviliun Dan. Tidak, mohon ampun, Tetua Bai. Lai Guang merasa ngeri. Hukuman ini setara dengan hukuman mati. Itu akan menjadi akhir baginya dan dia tidak akan pernah punya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Saya tidak membawa ahli, bisakah Anda meminjamkan saya seseorang? Bai Ningsuang berkata pada Ming Hao, yang langsung memberi isyarat pada pengikutnya, dan salah satu pengikut di alam transformasi spiritual tingkat ke-7 pun mengambil tindakan. Tidak, teriakan itu menggema di angkasa. Lai Guang terjatuh ke tanah, tak sadarkan diri, meridiannya rusak, dantiannya hancur, dan seluruh kultivasinya hilang. Tanpa kultivasi, seseorang bagaikan orang tak berguna, tak mampu memadatkan api sejati untuk memurnikan ramuan, dan semua keterampilan alkimia miliknya menjadi sia-sia. 4 pola merah pada jubah alkemisnya juga lenyap, dan dia tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi seorang alkemis. Kemarilah, seret Lai Guang kembali dan jaga dia dengan penjagaan ketat. Su Chen segera memanggil beberapa anak buahnya dan memerintahkan, ketika dia bangun, perintahkan dia untuk meninggalkan Dengzu dalam waktu 3 hari. Dengzu tidak menyambutnya. Beberapa pria menanggapi dan menyeret Lai Guang pergi. Selamat, Anda telah mencapai level 4. Bai Ningsuang melirik Chen Yuanliang dan berkata sambil tersenyum, jabatan Kepala Balai Alkimia Agung Dengzu sedang kosong. Apakah Anda tertarik untuk mendudukinya? Terima kasih, Tetua Bai, atas dukunganmu, tetapi aku sudah berjanji kepada Master Sekte Miao untuk membantu Sekte Feixia membangun Feixia dan Yuan. Aku harap Tetua Bai akan memaafkanku. Chen Yuanliang segera menanggapi, dia sudah bergantung pada Lu Chen. Selama Lu Chen memberinya beberapa petunjuk, keterampilan alkimianya akan meningkat pesat, dan dia bahkan akan memiliki kesempatan untuk maju menjadi alkemis hebat di masa depan. Siapa yang ingin menjadi pemilik aula besar? Bai Ningsuang secara alami menduga bahwa Chen Yuanliang ingin mengikuti Lu Chen, jadi dia tidak memaksanya dan memerintahkan alkemis tingkat 4 lainnya untuk mengambil alih alkimia Dengzu Daguan. Sekarang setelah masalahnya selesai, Ming Hao mengirim Su Chen pergi dan meminta Su Chen untuk memimpin anak buahnya kembali ke ibu kota provinsi dan tidak mempermalukan dirinya di sini. Karena Lu Chen tidak terluka, Ming Hao terlalu malas untuk menggunakan Su Chen sebagai kambing hitam. Semuanya tergantung pada kinerja Su Chen di masa depan. Miao Yan, pemimpin Sekte Feixia, mengundang sang alkemis agung dan pangeran keempat untuk menjadi tamu di Sekte Feixia. Miao Yan berbicara dan membungkuk pada Bai Ningsuang. Tuan Miao berasal dari Istana Shenmu dan memiliki keterampilan sakral yang tak tertandingi. Saya sudah lama ingin berkenalan dengan Anda. Bai Ningsuang tersenyum dan memegang tangan Miao Yan. Sekte Feixia akan mendirikan Dan Yuan. Chen Yuanliang memberitahu saya. Kali ini saya datang ke sini untuk membawakan Anda hadiah. Saya memindahkan 2 alkemis tingkat 3 dan 4 alkemis tingkat 2 dari Paviliun dan untuk membantu Chen Yuanliang membangun Dan Yuan. Terima kasih, Master Alkemis. Miao Yan terkejut sekaligus senang. Ia khawatir tidak dapat menemukan alkemis lain untuk membantu Chen Yuanliang. Sekarang, Bai Ningsuang memecahkan masalah itu sekaligus, dan Institut Alkimia dapat segera didirikan. Kedua wanita cantik itu bersama-sama secara alami membentuk pemandangan yang indah, yang membuat banyak pria tidak dapat mengalihkan pandangan dari mereka. Saudara Lu, kamu punya pisau besar. Pada saat ini, Ming Hao menatap pisau besar di bahu Lu Chen, melihatnya dengan saksama, dan wajahnya tampak serius. Setelah beberapa saat, Ming Hao lupa identitasnya dan berteriak dengan gembira, ini adalah senjata spiritual. Aku pernah melihatnya di Kekaisaran Ruofeng. Saat itu adalah senjata spiritual tingkat rendah. Pedangmu berkualitas lebih tinggi. Bagaimana kau mendapatkannya? Sebagai gantinya, aku menghabiskan 9 pil Zen Yuan bermutu tinggi. Lu Chen berkata dengan ringan. Mendengar ini, kerumunan menjadi gempar, dan banyak pengikut Sekte Feixia terkejut. Berita bahwa Sun Song menggunakan pisau yang dibuang untuk menjebak Lu Chen telah menyebar ke seluruh Sekte Feixia. Saat itu, semua orang menertawakan Lu Chen karena menjadi orang yang mudah tertipu. Pisau yang tidak berguna itu telah dimakan karat dan tidak bernilai 1 koin perak pun. Karena Lu Chen menggunakan 9 pil Zen Yuan tingkat atas untuk menukarnya, dia pasti bodoh. 9 pil Zen Yuan bermutu tinggi, senilai 90.000 koin perak, dapat ditukar dengan banyak sumber daya kultivasi, tetapi dia malah menukarnya dengan pedang yang tidak berguna. Lu Chen benar-benar anak yang hilang. Tidak, itu pedang yang tidak berguna. Karat sudah menembus bilahnya dan tidak mungkin untuk memperbaikinya. Senjata spiritualmu bukanlah pedang yang tidak berguna itu, kan? Seseorang berkata dengan keras. Tidak, Sun Song pernah memintaku untuk menjual pedang tak berguna itu kepadanya. Aku mengenali aura pedang itu. Itu pasti pedang tak berguna. Kata orang lain. Lalu bagaimana cara menghilangkan karat pada pisau dan membuat senjata spiritual itu terlahir kembali? Aku menggunakan pil penghilang karat untuk menghilangkannya, tetapi tidak berhasil sama sekali.
Orang lain bertanya. Ini adalah pertanyaan yang ingin diketahui banyak orang, dan mereka semua menunggu jawaban Lu Chen. Pil penghilang karat kualitas apa yang Anda gunakan? Pil penghilang karat kelas menengah. Karat telah menggerogoti pisau terlalu dalam. Kualitas pil penghilang karat kelas menengah tidak memadai, jadi pasti tidak akan mampu menghilangkannya. Lu Chen tersenyum, lalu menjernihkan misteri itu. Aku menggunakan pil penghilang karat terbaik untuk melelehkan bilah pedang itu, dan pedang berharga itu dapat melihat cahaya matahari lagi. Semua orang tiba-tiba mengerti dan memuji metode Lu Chen. Beberapa orang juga mendesah bahwa mereka tidak memiliki wawasan Lu Chen, kalau tidak, bagaimana mungkin Lu Chen menjadi orang yang mengambil alih senjata spiritual? Sun Song, jangan bunuh diri. Tiba-tiba, seseorang berteriak. Ketika semua orang menoleh, mereka melihat Sun Song membenturkan kepalanya ke dinding batu, kepalanya berdarah. Jangan khawatirkan aku, biarkan aku mati, aku memang pantas mati, aku seharusnya tidak menipu adik muda Lu Chen. Sun Song membenturkan kepalanya ke dinding sambil menangis, dulu aku punya senjata spiritual di tanganku, tetapi aku tidak mengenalinya. Aku tidak tahu kebenarannya sampai aku menukarnya. Jika Tuhan memberiku kesempatan lagi, aku tidak akan pernah menukarnya lagi. Jika aku harus menukarnya, aku harap harganya 100 juta koin perak. Saudaraku, apakah kamu punya pedang yang patah? Selama masih ada jejak energi spiritual, aku akan membelinya dengan harga tinggi. Ratusan juta koin perak bukanlah masalah. Ming Hao secara garis besar mengerti apa yang tengah terjadi, jadi ia pun datang untuk bertanya pada Sun Song dan mencoba peruntungannya. Tak disangka, saat Sun Song mendengar hal itu, dia malah membenturkan kepalanya ke dinding lebih keras lagi dan menangis lebih keras lagi. Saya kehilangan ratusan juta. 74 bab 74 Transformasi Langkah Cahaya. Puncak Luoxia. Di pintu masuk, hutannya lebat dan tenang. Wanner melompat keluar dari hutan, wajah cantiknya penuh kegembiraan, seolah-olah dia baru saja melakukan sesuatu yang sangat menyenangkan. Aku mengerti kamu. Sebuah suara yang dikenalnya datang, membuat Wanner tertegun. Seorang lelaki muda keluar dari balik pohon besar, matanya serius, menatap Wanner begitu tajam hingga dia merasa gelisah. Tuan muda, bukankah Anda pergi bersama pangeran keempat? Mengapa Anda ada di sini? Wanner berjalan ke arah Lu Chen, menundukkan kepalanya, dan tersipu, seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan. Ketua sekte ada bersamaku, aku akan pergi nanti. Lu Chen menatap Wanner dan berkata, baru saja di saat kritis, seseorang merawatku, dan orang ini bersembunyi dengan sangat baik, jadi aku tidak dapat menemukannya. Jika aku tidak dapat melihat orang ini dan berterima kasih padanya, aku akan selalu merasa tidak nyaman. Tidak, terima kasih. Wanner baru saja mengucapkan beberapa patah kata ketika dia menyadari bahwa dia telah membocorkan rahasia. Dia segera menutup mulutnya, wajahnya yang cantik memerah. Aku tahu itu kamu. Lu Chen tersenyum, lalu berkata dengan tidak senang, jika kamu ingin membantuku, mengapa kamu tidak melakukannya secara terbuka? Mengapa kamu bersembunyi di balik layar seperti jubah dan belati? Ketua sekte menyuruhku untuk tidak keluar, tetapi aku tetap keluar. Namun, aku bersembunyi dengan baik dan ketua sekte tidak menemukanku. Omong kosong, ketua sekte akan tahu begitu kau bergerak. Itu tidak bisa dihindari. Tuan muda sedang dalam posisi yang tidak menguntungkan saat itu. Aku tidak peduli tentang itu. Aku harus mengulurkan tangan membantu tuan muda. Apakah kamu tidak takut disalahkan oleh master sekte? Jangan takut. Wanner memilih jalur seni bela diri untuk tuan muda, bukan untuk pemimpin sekte. Gadis bodoh, tapi aku tetap ingin mengucapkan terima kasih. Kalau kamu tidak turun tangan tepat waktu, aku pasti akan mendapat masalah. Lu Chen menyentuh kepala Wanner dan bertanya, vitalitas yang kau lepaskan sangat kuat. Apakah ini kekuatan seni sakral tingkat pemula? Tidak, pengenalan terhadap seni sakral itu baru level pertama. Seni itu hanya bisa menyembuhkan diri sendiri, bukan orang lain. Wanner menggelengkan kepalanya, lalu tersenyum dan berkata, Tuan muda, aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Aku sebenarnya berhasil menembus level kedua sebelum aku keluar untuk melihatmu bertarung dengan orang lain. Hanya ketika kau mencapai level kedua dari seni suci kayu ilahi, kau dapat memberikan vitalitas kepada orang lain. Kalau tidak, aku tidak dapat membantumu. Bagus sekali, selamat, kamu telah melangkah maju. Lu Chen mengangguk, lalu berkata, namun, kamu tidak bisa begitu saja berlatih. Bagaimanapun, kamu berada di jalur seni bela diri, bukan pengobatan. Jika kamu tidak dapat meningkatkan level seni bela dirimu, kamu bahkan tidak akan dapat melindungi dirimu sendiri saat kamu menghadapi musuh di masa depan. Jangan khawatir, Tuan muda. Wanner tahu jalannya sendiri dan tidak akan meninggalkan Wu Xiu. Wanner terkikik, energinya terbebas sepenuhnya dan momentumnya melambung tinggi. Tingkat ketiga alam Zenyuan, baru beberapa hari, dan kamu sudah menembus dua alam berturut-turut. Bagaimana mungkin aku merasa bersalah tentang itu? Lu Chen tertegun cukup lama sebelum akhirnya tersadar, dipenuhi emosi.
Dalam hal berjuang untuk alam yang lebih tinggi, dia sudah cukup abnormal, tetapi dia tidak menyangka Wanner bahkan lebih abnormal lagi. Selalu ada gunung yang lebih tinggi dari yang lain. Demi mencapai terobosan, ia memeras otak dan menggunakan segala cara yang memungkinkan, mencuri semua energi spiritual di seluruh gunung Feixia, menyebabkan kultivasi semua murid sekte Feixia terhenti selama beberapa hari. Baru setelah itu ia nyaris maju ke tingkat kelima alam Zenyuan. Tetapi Wanner, yang baru saja bermeditasi di gunung Luoxia, dengan mudah menerobos dua alam. Dibandingkan orang lain, dia hidup dengan kerja keras. Tuan muda, jangan bersedih, situasiku sedikit berbeda. Wanner segera menghiburnya, Master Sekte berkata bahwa aku memiliki bakat bintang 9 dan urat bela diri surgawi, jadi wajar saja jika aku bisa maju dengan cepat. Di keluarga lu sebelumnya, kamu tidak punya sumber daya dan tidak bisa dipromosikan, yang mana menyia-nyiakan bakatmu. Lu Chen merasa sedikit menyesal dan bertanya lagi, ngomong-ngomong, berapa banyak sumber daya yang diberikan Master Sekte kepadamu? Berbagai macam pil untuk saya makan, dan beberapa buah yang bahkan tidak saya kenali. Begitu Wanner selesai berbicara, Lu Chen menghela napas. Memang benar jika Anda membandingkan diri dengan orang lain, Anda akan mati, dan jika Anda membandingkan barang, Anda akan membuangnya. Sementara yang lain minum pil, dia juga minum pil. Yang lain bisa minum pil dari alam yang sesuai, tetapi dia hanya bisa minum pil energi spiritual. Saya tidak berani mengonsumsi pil energi spiritual begitu saja, terutama karena batu spiritual langka dan terlalu sulit diperoleh. Jika pil Zenyuan yang diminumnya bermanfaat, dia pasti sudah memakan pil Zenyuan kualitas terbaik sebagai makanannya dan setidaknya dia sudah mencapai alam transformasi spiritual setengah langkah sekarang. Jadi, Tuan Muda, tolong lakukan yang terbaik dan jangan biarkan aku menyusulmu. Wanner berkata sambil tersenyum. Dengan kata lain, wilayah kekuasaanmu harus jauh melampaui wilayah kekuasaanku, bahkan jauh lebih besar, agar dapat berdiri bahu-membahu denganku dalam hal seni bela diri. Lu Chen menatap Wanner dan berkata dengan serius. Mengapa? Karena kekuatan bertarungnya. Wanner mengerti. Wanner akan berusaha keras untuk melampaui Tuan Muda. Tidak, dia pasti akan melampauimu. Wanner langsung mengerti dan mengangguk cepat. Ya, meskipun Tuan Muda hanya berada di level kelima dari alam Yuan sejati, kekuatan tempurnya tidak normal dan dia dapat mengalahkan mereka yang berada di alam spiritualisasi setengah langkah. Dia telah melampaui level alam Yuan sejati. Dia ingin mengejar Lu Chen. Bahkan jika dia tidak berada di alam transformasi spiritual, dia setidaknya harus setengah langkah menjauh darinya. Ketika dia berbicara, sebuah sosok terbang melintasi udara dan datang ke arahnya. Tuan Lu, pangeran keempat tidak bisa tinggal lama di gerbang Feixia. Saya harap Anda bisa pergi ke sana secepatnya. Orang yang datang adalah seorang pria parubaya dengan aura yang mencengangkan. Dia adalah master tingkat 8 dari alam transformasi spiritual yang telah menekan Su Chen seorang diri. Tuan Muda, silakan, saya akan kembali berlatih. Setelah berkata demikian, Wanner melangkah ke pintu masuk puncak Luoxia dan menghilang di tengah hutan lebat. Tuan Lu, saya akan membawa Anda ke langit untuk menghemat waktu. Kata pria parubaya itu. Senior, aku ingin bertanding kecepatan denganmu, bagaimana? Lu Chen tiba-tiba punya ide. Dia sudah menguasai langkah kontrol cahaya, jadi dia ingin menguji kecepatan alam transformasi spiritual akhir untuk melihat seberapa cepat dia dibandingkan dengannya. Dalam satu alam besar, 9 alam kecil biasanya dibagi menjadi 3 tahap. Tingkat pertama hingga ketiga merupakan tahap awal, tingkat keempat hingga keenam merupakan tahap tengah, dan tingkat ketujuh hingga ke-9 merupakan tahap akhir. Bisa, pria parubaya itu turun dari udara dan memenuhi permintaan Lu Chen. Awal, Lu Chen mengaktifkan teknik langkah pengendali cahaya, menendang kaki kanannya, dan dengan suara keras, dia melesat 10 kaki ke depan, bagaikan anak panah yang melesat dari busurnya, lalu lenyap dalam sekejap. Sangat cepat, pria parubaya itu tercengang. Lu Chen terlalu cepat, di luar dugaannya. Ini bukanlah kecepatan yang seharusnya dimiliki oleh seorang pejuang alam Yuan sejati. Kecepatan ini sebanding dengan tahap awal alam transformasi spiritual. Menarik, pria parubaya itu tersenyum tipis, mengedarkan energi sejatinya, dan menyusulnya dengan langkah besar. Dia bergerak 1 mil setiap kalinya, secepat angin, dan segera menyusul Lu Chen. Ketika dia melampaui Lu Chen, pria parubaya itu berkata, aku akan memberimu 1 batang dupa waktu. Sampai jumpa di puncak utama. Setelah dia selesai berbicara, sosok pria parubaya itu melintas beberapa kali dan kemudian menghilang di depan. Inilah perbedaan dalam kultivasi. Lu Chen menarik napas dalam-dalam, tetapi tidak menyerah. Sebaliknya, dia tiba-tiba menjadi lebih heroik dan keras kepala, aku masih punya sarana, dan aku masih punya kekuatan untuk mengejar ketinggalan. Dia mengulurkan tangan dan mengambil 10 pil energi spiritual bermutu tinggi dari mutiara kekacauan lalu menelan semuanya. Energi spiritual yang agung menyebar, merangsang aktivitas tinggi dari Flame Dragon Vein. Energi spiritual berubah menjadi sejumlah besar esensi sejati dan memasuki meridian yang mengoperasikan Light Control Step.
Ledakan, aura Lu Chen melonjak dan dia mempercepat langkah pengendali cahaya, mengambil 2 langkah sekaligus dan mengejar ke depan dengan putus asa. Ketika didorong hingga batasnya, langkah kontrol cahaya benar-benar mengalami transformasi, dengan kecepatannya meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Gerak kaki dan kemampuan tempur tingkat surgawi tingkat menengah ini, begitu ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi, akan menghasilkan perubahan kuantitatif yang mengerikan, dan kecepatannya akan berada di luar imajinasi Lu Chen. Sebelum transformasi langkah pengendalian cahaya, langkah Lu Chen adalah 10 kaki. Tetapi lelaki parubaya itu melangkah 1 langkah sejauh 1 mil, yang berarti 1 langkahnya sejauh 150 kaki, 15 kali lebih cepat dari Lu Chen. Setelah transformasi langkah pengendalian cahaya, ia berangsur-angsur bertambah cepat, 1 langkah sejauh 20 kaki, 1 langkah sejauh 30 kaki, dan 1 langkah sejauh 40 kaki. 75 bab 75 permintaan yang tidak diinginkan. Ketika 1 langkah mencapai 100 kaki, kecepatannya berhenti meningkat dan stabil. Sayangnya, masih ada jarak antara aku dan lelaki parubaya itu, tetapi jarak itu sudah sangat menyempit. Ini adalah kompetisi yang membosankan. Tidak ada peluang untuk menang. Orang lain berada di level ke-8 alam transformasi spiritual, sementara dia hanya berada di level ke-5 alam esensi sejati. Mereka tidak berada di liga yang sama. Meskipun dia tidak dapat mengejar yang lain, dia secara tidak sengaja meningkatkan langkah kontrol cahayanya, dan Lu Chen sangat senang. Beginilah cara Anda menghasilkan banyak uang. Jika Anda kalah, Anda tidak akan kehilangan 1 pon pun berat badan. Yang penting adalah nilai uang. Dalam waktu kurang dari setengah batang dupa, Lu Chen berlari ke puncak gunung utama, di mana pria parubaya itu sudah menunggu. Waktunya 2/3 lebih cepat dari yang kuharapkan. Kecepatanmu mungkin tidak kurang dari alam transformasi spiritual tahap menengah. Bagaimana kau melakukannya? Pria parubaya itu tampak terkejut dan terus mengangguk kagum. Saya sudah berlatih gerak kaki. Lu Chen tidak menyembunyikan fakta bahwa pihak lain adalah orang Ming Hao dan memiliki sikap yang baik. Dia memiliki kesan yang baik tentang orang ini. Tidak heran gerak kakimu harus berada pada level yang sangat tinggi. Pria parubaya itu tidak melanjutkan pertanyaannya, tetapi tiba-tiba membungkuk kepada Lu Chen dan berkata dengan rendah hati, "Namaku Xin Yue, aku berasal dari militer, dan pangkat militerku adalah jenderal yang tepat. Saat ini aku membantu pangeran keempat dan mengabdikan diriku kepadanya." "Apakah Anda seorang jenderal?" Lu Chen tercengang. Seorang jenderal yang bermartabat seperti itu benar-benar merendahkan dirinya untuk berteman dengan seorang anak laki-laki yang tidak dikenal seperti dia. Apa yang sedang dia coba lakukan? Raja Lu dan menyelamatkan pangeran keempat. Xin Yue sangat berterima kasih. Terimalah salam dari Xin Yue. Xin Yue membungkuk dalam-dalam dan bersujud kepada Lu Chen. Lu Chen tidak bergerak. Itu adalah fakta bahwa dia menyelamatkan Ming Hao dan dia pantas mendapatkan ucapan terima kasih dari bawahan Ming Hao. "Baiklah, Jenderal Xin, saya bukan orang penting, Anda tidak perlu bersikap begitu sopan." Lu Chen membantu Xin Yue berdiri dan berkata, "Juga, aku harus mengklarifikasi bahwa aku bukanlah Raja Pil. Pangeran keempat berkata bahwa kamu memiliki kekuatan seorang Raja Dan. Suatu hari kamu akan dapat bergabung dengan Sekte Dan dan dinobatkan sebagai Raja Dan. Maka Raja Dan pertama dalam sejarah dinasti Yongming akan lahir." Xin Yue tampak sangat bersemangat dan dengan hormat mengundang Lu Chen ke aula utama. Di dalam istana, Miao Yan tidak duduk di kursi utama, tetapi duduk di sudut bersama Bai Ningsuang, saling berbisik dan berbicara dengan suara pelan. Dari waktu ke waktu, terdengar tawa riang, seolah-olah saudara perempuan yang telah lama hilang telah bersatu kembali, saling curhat, dan tidak ingin diganggu. Ming Hao juga duduk di sudut, dan orang di sebelahnya bukanlah penjaga utama, melainkan Sun Song. Ming Hao memasang ekspresi cemberut di wajahnya dan sedang menulis sesuatu, sementara Sun Song membisikkan sesuatu. Tidak seorang pun tahu apa yang mereka lakukan. Para tetua sekte Feixia, serta para alkemis seperti Chen Yuan Liang, semuanya duduk dengan rapi di kursi di kedua sisi aula, semuanya dengan ekspresi bingung di wajah mereka, seolah-olah mereka telah ditinggalkan untuk waktu yang lama. Lu Chen berdiri di aula, tidak tahu harus berbuat apa. Untuk sesaat, dia ingin pergi saja karena dia memang tidak dibutuhkan di sini. "Lu Chen, kemarilah." Miao Yan mendongak dan melihat Lu Chen, jadi dia memanggilnya dan memintanya untuk duduk di sebelahnya. Menghadapi dua wanita cantik, dengan dua aroma berbeda di udara, seperti dua bunga, samar-samar tercium seperti sedang bersaing demi kecantikan, Lu Chen merasakan jantungnya berdebar kencang dan dia sedikit gelisah. Miao Yan dan Bai Ningsuang keduanya memiliki pesona dewasa yang sangat menarik bagi kaum pria. Lu Chen memang masih muda, tetapi dia juga seorang pria. Jika dia mengatakan tidak punya perasaan, berarti dia berbohong. Lu Chen tidak punya pilihan selain melihat hidungnya dengan matanya, dan hatinya dengan hidungnya. Akhirnya, dia mencapai kesatuan antara manusia dan dewa dan mengusir pikiran jahat. "Lu Chen, aku punya kabar baik untukmu. Saudari Bai telah setuju untuk mensponsori sejumlah sumber daya alkimia.
Dengan para alkemis yang dipinjam, Akademi Alkemis Feixia kita akan segera dapat mengalahkan Akademi Alkemis Ziyun. Miao Yan berusaha sekuat tenaga mengendalikan kegembiraannya, tetapi kegembiraannya masih terlihat jelas. Saudara perempuan berkulit putih, Lu Chen menatap kedua wanita cantik itu dengan rasa ingin tahu. Dia tidak menyangka bahwa Bai Ningsuang yang terlihat lebih dewasa, sebenarnya lebih muda dari Miao Yan. Jangan tanya soal usia kami. Ini rahasia wanita, kau mengerti. Miao Yan menebak apa yang dipikirkan Lu Chen, jadi dia mengerutkan kening dan berkata dengan nada mengancam. Lu Chen mengangguk malu-malu, berpura-pura mengerti meski sebenarnya tidak. Sebenarnya, dengan adanya Tuan Muda Lu di Feixia dan Yuan, mereka pasti sudah menghancurkan Ziyun dan Yuan. Bai Ningsuang tersenyum tipis. Meskipun dia tidak berani menyebut Lu Chen sebagai Raja Alkimia di depan orang luar, dia selalu menjaga sikap hormat terhadap Lu Chen dan tidak kehilangan etiket alkimia. Kakak Bai berkata bahwa kemampuan alkimiamu sangat tinggi. Mengapa aku tidak membiarkanmu mengelola Akademi Alkimia? Kata Miao Yan, tidak, kemampuan alkimiaku tidak canggih dan tidak bisa dipentaskan. Chen Yuanliang sudah cukup di Akademi Alkimia. Lu Chen dengan cepat menggelengkan kepalanya dan langsung menolak. Bercanda, alkimia hanyalah pekerjaan sampingan, kultivasi adalah pekerjaan utama, kita tidak boleh menaruh kereta di depan kuda. Lu Chen sedang duduk di sudut, mengobrol dan tertawa bersama Miao Yan dan Bai Ningsuang, membicarakan segala hal di bawah matahari, merasa rileks dan tenang. Namun, hal kecil ini mengejutkan para tetua sekte Feixia. Pemimpin sekte itu selalu bersikap dingin dan sombong, dan pria tidak diizinkan mendekatinya. Bahkan jika dia memandang Lu Chen dengan cara yang berbeda, dia tidak akan duduk bersama Lu Chen. Namun, Master Sekte, Anda melakukannya hari ini. Jika Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, bagaimana Anda bisa mempercayainya? Lu Chen ini, tampaknya, sangat dicintai oleh pemimpin sekte. Selain itu, Bai Ningsuang adalah seorang alkemis tingkat 7 dan salah satu tetua paviliun alkimia, dan kekuatannya jauh lebih besar daripada Master Sekte. Tetapi mengapa tetua Bai tampak agak hormat saat berada di hadapan Lu Chen? Alam Lu Chen tidaklah tinggi, dia hanyalah murid biasa. Apakah dia layak mendapat perhatian dari orang penting seperti tetua Bai? Aku tidak bisa memahaminya. Aku benar-benar tidak bisa memahaminya. Lu Chen sungguh aneh. Apa yang terjadi antara Pangeran Keempat dan Sun Song? Lu Chen memandang ke arah Ming Hao dan Sun Song yang sedang berbisik satu sama lain, dan tak dapat menahan rasa penasarannya. Pangeran Keempat sangat iri dengan senjata spiritualmu. Dia tidak berani menyerangmu, jadi dia malah menyerang Sun Song. Miao Yan terhibur ketika Ming Hao dan Sun Song disebut-sebut. Sun Song mengambil senjata spiritual dari Gunung Jahat Besar. Pangeran Keempat meminta Sun Song untuk menceritakan apa yang terjadi dan menggambar peta lokasi senjata spiritual itu. Ketika Gunung Jahat Besar dibuka, kami akan mengirim seseorang untuk mencoba peruntungan mereka. Mungkin mereka masih bisa mengambil senjata spiritual. Kemungkinan terjadinya hal itu hampir nol. Setiap tahun, orang-orang pergi ke Gunung Ganas Besar untuk berlatih. Jika ada harta karun, pasti sudah diambil sejak lama. Miao Yan melirik Lu Chen lagi dan berkata, Kakak Bai ingin berbicara denganmu secara pribadi. Kamu dan dia bisa pergi ke aula samping. Aula samping, Bai Ningsuang memberi penghormatan kepada Raja Pil. Bai Ningsuang menutup pintu aula, dan tubuh halusnya tenggelam saat dia hendak memberi hormat kepada Lu Chen. Penatua Bai, tidak perlu bersikap begitu sopan. Lu Chen segera mengulurkan tangannya untuk membantunya berdiri, mencegah Bai Ningsuang membungkuk. Tanpa diduga, Bai Ningsuang mengaktifkan energi sejatinya, menepis tangan Lu Chen, dan jatuh di kaki Lu Chen. Penatua Bai, Anda. Lu Chen merasa tidak nyaman di sekujur tubuhnya dan tidak tahu harus berkata apa. Bai Ningsuang punya permintaan yang tidak diinginkan, saya harap raja dan akan menyetujuinya. Bai Ningsuang berkata sambil berbaring di tanah. Hei, tetua Bai, silakan berdiri dulu. Terima kasih, Raja Dan. Bai Ningsuang akan menganggap ini sebagai persetujuan Raja Dan. Bai Ningsuang segera bangkit, dengan sedikit kegembiraan di mata indahnya. Kapan saya bilang ya? Lu Chen menggigil dan berpikir, oh tidak, aku telah ditipu. Jadi Bai Ningsuang sudah menggali lubang, tinggal menunggu dia terjun ke dalamnya. Mungkinkah permintaan yang tidak diinginkan ini adalah? Lu Chen melirik Bai Ningsuang, dan melihat mata Bai Ningsuang yang berbinar-binar, bibirnya tersenyum, dan pesonanya yang tak terbatas seakan menyerangnya. Jantung Lu Chen bergetar, lalu dia melompat seperti rusa. Tidak bagus, mungkinkah dia telah jatuh hati padaku? Seperti kata pepatah, 30 seperti serigala, 40 seperti harimau, si cantik ini berada di tahun-tahun harimau dan serigalanya. Tidak, aku masih perawan. Jika dia mau memaksa masuk, aku akan bertarung sampai mati. Pada saat ini, wangi tubuh Bai Ningsuang yang sudah matang tercium, merasuk langsung ke saraf-saraf paling sensitif di ujung hidungnya, dan dia merasakan seluruh tubuhnya melunak. Pada saat ini, pikirannya berubah. Kalau dia mau memaksakan, bujuklah dia sewajarnya. 76 bab 76 sebab dan akibat.
Dan King, aku mohon padamu untuk membantu sekali lagi dan menyelamatkan pangeran keempat dari bencana ini. Bai Ningsuang tidak tahu apa yang dipikirkan Lu Chen, jadi dia langsung ke intinya. Dia diracuni lagi. Lu Chen tertegun, dan pikiran kotor dalam benaknya lenyap seketika. Itu bukan keracunan, ada yang ingin membunuhnya. Dia sangat tidak aman sekarang. Bai Ningsuang mengerutkan kening, lalu memberitahu Lu Chen tentang situasi Ming Hao. Ayah Ming Hao, Raja Mings, terluka di masa kecilnya dan kesehatannya selalu buruk sehingga tidak berumur panjang. Akan tetapi, Raja Miongze tidak memiliki pewaris yang jelas, dan keempat putranya semuanya mendambakan tahta dan telah bertempur secara terbuka maupun rahasia. Pangeran tertua mendapat dukungan dari guru besar Zhou dan memiliki kekuatan terbesar. Pangeran kedua dan pangeran ketiga juga memiliki pendukung di istana, dan pengaruh mereka tidak boleh diremehkan. Hanya pangeran keempat Ming Hao yang memiliki kekuatan paling lemah dan paling mudah disingkirkan. Sekarang, Raja Ming sudah mendekati akhir hayatnya, dan pertarungan antara keempat pangeran semakin sengit, meningkat ke tahap hidup dan mati. Terakhir kali Ming Hao diracuni hanyalah permulaan. Selanjutnya, Ming Hao akan menghadapi pembunuhan yang lebih berbahaya, dan dia mungkin mati suatu hari nanti. Jika dia tidak berjuang untuk tahta, maka tidak akan ada yang membunuhnya, kan? Lu Chen memikirkannya dan berkata demikian. Mengenai perebutan kekuasaan, Lu Chen-mei memiliki beberapa pengalaman di area ini dan tahu dengan sedikit otak bahwa itu adalah pusaran air besar dan terjebak di dalamnya seringkali akan menyebabkan kematian. Ming Hao tidak ingin mati, jadi dia secara alami menyerah dan menjauh. Lahir di keluarga kerajaan, dia tidak punya pilihan. Dia tidak bisa mundur tanpa cedera hanya karena dia menginginkannya. Bai Ningsuang tersenyum sedih dan melanjutkan, saya yakin jika dia mengumumkan bahwa dia telah menyerah, dia akan mati dengan lebih menyedihkan. Lawannya tidak akan mempercayainya, tetapi akan semakin curiga padanya dan tidak akan membiarkannya pergi. Tapi aku tidak tahu bagaimana aku bisa membantu pangeran keempat. Lu Chen mengusap pelipisnya. Hal-hal ini terlalu rumit dan dia tidak bisa memahami semuanya sekaligus. Ming Hao membutuhkan dukungan Paviliun Dan. Bai Ningsuang mengangkat kepalanya dan menatap Lu Chen dengan matanya yang indah. Paviliun Dan memiliki monopoli atas ramuan-ramuan dari seluruh dinasti Yongming. Ia memiliki otoritas yang besar dan tidak ada yang berani menyinggung Paviliun Dan. Bahkan Raja Ming harus bersikap sopan kepada Paviliun Dan. Selama Paviliun Dan melindungi Ming Hao, tidak ada yang berani menyerang pangeran keempat. Paviliun Dan, apakah kamu tidak mendukung pangeran keempat? Ada 4 tetua di Paviliun Dan. Kecuali aku, 3 tetua lainnya belum menyatakan pendapat mereka. Kepala Paviliun Dan juga ingin tetap netral dan tidak mau ikut campur dalam urusan istana. Aku sendirian di Paviliun Dan tidak bisa membiarkan Ming Hao mendapatkan kekuasaan di Paviliun Dan. Bai Ningsuang menggelengkan kepalanya, ekspresinya meredup, seperti bunga yang berangsur-angsur layu. Sayangnya, saya bukan kepala Paviliun Dan, jadi saya tidak bisa membantu. Lu Chen berkata dengan sedikit penyesalan. Tidak, kau bisa membantu. Kau adalah satu-satunya raja dan dari dinasti Yongming. Bahkan jika Master Paviliun berada di depanmu, dia harus mematuhi perintahmu. Bai Ningsuang berkata cepat, maksudmu, kau ingin aku pergi ke Paviliun Dan memberitahu Master Paviliun untuk mendukung pangeran keempat? Lu Chen bertanya, tentu saja tidak. Untuk memimpin Paviliun Dan, kau memerlukan jubah Raja Dan. Di mana saya bisa mendapatkan jubah Dan King? Dan Zong. Hei, Tetua Bai, aku akan mengikuti jalur seni bela diri, bukan bergabung dengan Sekte Dan. Anda salah paham tentang Sekte Dan. Sekte Dan hanya peduli dengan seni alkimia dan status jalur alkimia, dan tidak memiliki batasan lain terhadap praktisi alkimia. Misalnya, kepala Paviliun Dan, ia bergabung dengan Sekte Dan sejak awal, dan kemudian bergabung dengan Sekte Seni Bela Diri. Ia berlatih alkimia dan seni bela diri, dan kekuatan tempurnya sangat kuat. Begitu ya, tapi di mana aku bisa menemukan Dan Zong? Karena Sekte Dan tidak akan membatasi seniman bela diri, Lu Chen merasa lega dan menjadi agak tertarik. Dapatkan jubah Dan Wang dan jadilah raja Dan dengan legitimasi penuh. Sebenarnya, aku juga tidak tahu di mana Sekte Dan berada. Kebanyakan alkemis mendaftar di Paviliun Dan, yang mengambil alih atas nama Sekte Dan. Namun, Paviliun Dan hanya dapat bertanggung jawab atas alkemis di bawah peringkat ke-7. Bagi mereka yang di atas peringkat ke-7, mereka perlu mendaftar di Paviliun Dan Agung, yang akan mengurus mereka. Ming Hao menjelaskan lebih lanjut, kamu adalah seorang kultivator dan tingkat Raja Dan. Bahkan Paviliun Dan Agung tidak memiliki wewenang untuk bertanggung jawab atas dirimu. Kamu harus pergi ke kota Dan untuk penilaian. Setelah penilaian berhasil, kota Dan secara resmi akan menganugerahkan gelar Raja Dan kepadamu atas nama Sekte Dan. Apakah Danceng jauh? Lu Chen bertanya. Sangat jauh, puluhan ribu mil jauhnya, di perbatasan antara dunia sekuler dan dunia lain. Bai Ningsuang takut Lu Chen akan menganggapnya terlalu jauh, jadi dia berkata, selama kamu bersedia pergi, aku akan secara pribadi membawamu ke Danceng. Perjalanan pulang pergi tidak akan memakan waktu lebih dari sebulan.
Saya perlu memikirkannya. Lu Chen sedikit mengernyit. Bai Ningsuang telah membuat semua pengaturan dan tinggal menunggunya untuk turun tangan. Jika kamu mendapatkan jubah dan Wang, kamu harus membantu Ming Hao. Itu adalah jebakan dari sudut pandang manapun. Dia tidak menyalahkan Bai Ningsuang. Ming Hao adalah keponakan Bai Ningsuang, dan sudah sewajarnya Bai Ningsuang berusaha sekuat tenaga untuk membantu Ming Hao. Namun, dia dan Ming Hao hanyalah kenalan biasa. Apakah pantas baginya untuk mengambil risiko ini hanya demi jubah dan Wang? Asalkan kau menerima gelar dari sekte dan mengenakan jubah raja dan, kau bisa memimpin paviliun dan melindungi Ming Hao. Bai Ningsuang menambahkan, di masa depan, jika kamu membantu Pangeran keempat naik tahta, Pangeran keempat dapat memberimu setengah dari kerajaan. Saya tidak menginginkan apapun. Itu bukan ambisi saya. Lu Chen segera menggelengkan kepalanya. Dia memiliki ambisi yang sangat besar dan tidak tertarik pada negara atau hal-hal semacam itu. Jika kamu tidak menginginkan kerajaan, apakah kamu menginginkan keindahan? Mata indah Bai Ningsuang berbalik dan dia menatap Lu Chen sambil tersenyum, penuh pesona dan makna. Jangan salah paham, aku bukan orang seperti itu. Lu Chen terbatuk dan segera menyangkalnya. Namun, jantung kecil di dadaku berdebar kencang sekali hingga hampir pecah. Bai Ningsuang juga, mengapa dia berkata begitu? Seperti kata pepatah, jika Anda melihat sesuatu namun tidak mengungkapkannya, maka tidak akan ada artinya jika Anda mengungkapkannya. Jadi, kamu orang seperti apa? Bai Ningsuang tidak melepaskannya, matanya yang indah menatapnya, seolah-olah sedang menatap sebuah benda. Pada saat ini, Lu Chen merasa seperti sedang ditatap oleh seekor harimau atau serigala, dan dia tampak tidak berdaya untuk melawan. Penatua Bai, saya perlu mempertimbangkan untuk pergi ke kota dan... Lu Chen membuat keputusan cepat dan mengganti topik pembicaraan. Dia tidak berani membicarakan hal-hal itu lagi dengan Bai Ningsuang. Dia setidaknya 10 tahun lebih tua darinya dan telah melihat berbagai macam badai. Dia tidak bisa mengalahkannya. Yang paling menakutkan adalah saat menariknya, Anda akhirnya merobek pakaian seseorang. Bai Ningsuang tenang, teguh, dan cerdik. Dia akan melakukan apa saja untuk mendukung Ming Hao. Lu Chen bahkan curiga bahwa selama dia membuka mulutnya, dia akan mulai membuka pakaiannya. Mengerikan sekali, saya akan tinggal tidak lebih dari 1 hari. Bai Ningsuang tersenyum, lalu menarik kembali pandangannya dan kembali ke sikap hormatnya. Saya akan memberimu jawaban besok. Setelah mengatakan itu, Lu Chen membuka pintu aula dan berjalan keluar. Pada hari itu, Fei Xiamen mengadakan perjamuan untuk menyambut Ming Hao dan Bai Ningsuang. Setelah perjamuan, Lu Chen kembali ke Institut Alkimia. Tepat di gerbang Danyuan, dia bertemu Cheng Jie dan Zhang Chengbin. Kedua orang ini memiliki sifat pemarah. Mereka menunggu di Danyuan hampir seharian tanpa mengeluh. Lu Chen telah memanggil Cheng Jie sebelumnya untuk memberikan beberapa manfaat kepada Cheng Jie dan meminta Cheng Jie untuk lebih menjaga Zhang Chengbin di masa depan. Lu Chen mengeluarkan beberapa pil Zenyuan tingkat atas, memberikannya kepada mereka, lalu menyuruh kedua pria yang bersemangat itu pergi. Malam itu, Lu Chen duduk di luar, menatap langit berbintang dan memikirkan berbagai hal. Guru, apa yang sedang Anda pikirkan? Chen Yuanliang datang pada suatu saat. Kau datang tepat waktu. Aku ingin bertanya, apakah kau tahu sesuatu tentang Pangeran keempat? Mata Lu Chen berbinar dan dia bertanya tentang Chen Yuanliang. Aku tidak tahu banyak, tetapi ketika aku pergi ke ibu kota, aku mendengar bahwa Pangeran keempat cukup baik, tetapi 3 pangeran lainnya memiliki temperamen buruk dan aku tidak bisa mengatakan hal baik tentang mereka. Jika Pangeran keempat membutuhkan dukunganku, haruskah aku mendukungnya? Apa? Pangeran keempat butuh dukunganmu. Seperti yang kita semua tahu, dia berjuang untuk tahta. Bagaimana kau bisa mendukungnya jika kau tidak punya kekuatan atau pengaruh? Bagaimana jika saya memiliki kemampuan itu? Kalau begitu, dukunglah. Alasan, kau menyelamatkannya. Hanya karena aku menyelamatkannya, aku harus mendukungnya. Lalu jika aku menyelamatkan wanita cantik, bukankah itu berarti aku harus menjadi suaminya? Bukan begitu cara kerjanya. Sama seperti saat Anda mengalami sesuatu, dia bergegas menghampiri. Ada sebab dan akibat di antara Anda berdua. 77 bab 77, aku tidak ingin kerajaan, aku ingin kecantikan. Sebab dan akibat, apa yang Anda katakan tampaknya masuk akal. Ternyata Anda, Chen Yuanliang, tidak mengikuti jalan alkimia, tetapi jalan agama Buddha. Tetapi Lu Chen tetap diam, tidak dapat menemukan kata-kata untuk membantah. Agama Buddha menekankan sebab dan akibat, sementara sekte menekankan peluang. Keduanya tampak tidak berhubungan, tetapi sebenarnya saling berhubungan. Agama Buddha juga percaya pada peluang, dan seni bela diri juga memiliki konsep sebab dan akibat, tetapi tingkat penekanannya berbeda. Ada 3.000 jalan besar, yang semuanya menuju ke tujuan yang sama. Kita harus memperhatikan apa yang perlu diperhatikan. Bila hubungan sebab akibat tidak ditangani dengan baik, maka akan mempengaruhi pula hati rohani sang pendekar. Inti dari Taoisme telah dikaburkan, ini merupakan hal yang tabu dalam seni bela diri.
Mungkinkah sudah ditakdirkan bahwa dia harus membantu Ming Hao untuk menyelesaikan sebab dan akibat ini? Namun, dukungan adalah satu hal, tetapi terjebak dalam pusaran perebutan tahta sangatlah berbahaya. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan mati tanpa tempat pemakaman. Chen Yuanliang berkata dengan sungguh-sungguh, Guru, Anda harus berpikir dengan hati-hati. Begitu Anda melangkah maju, tidak ada jalan untuk kembali. Ada sebab sebelum ada akibat, ada risiko sebelum ada peluang, dan ada imbalan jika Anda mengambil risiko. Lu Chen berpikir sejenak, memikirkan beberapa kata bijak dalam seni bela diri, seperti kata pepatah, semakin berani seseorang, semakin subur tanahnya. Jika aku tidak melatih keberanianku, bagaimana aku bisa tahu seberapa subur tanahnya? Katakan padaku, apa yang dijanjikan pangeran keempat kepadamu? Ekspresi wajah Chen Yuanliang berubah dan berubah menjadi senyum serakah. Setengah dari negara, wah, benar-benar produktif. Saya menolak, jika aku ingin lebih maju dalam seni bela diri, aku tidak bisa tinggal di dinasti Yongming. Bahkan jika kau memberiku seluruh negeri, itu tidak akan ada artinya. Itu masuk akal. Apakah pangeran keempat membuat janji lain kepadamu? Kecantikan, berapa banyak? Saya tidak menginginkannya. Ketakutan, aku bahkan tidak menginginkan kerajaan, jadi untuk apa aku membutuhkan wanita cantik? Tuan, jika Anda tidak menginginkan kerajaan, lupakan saja. Anda juga tidak menginginkan kecantikan, maka kerja keras Anda akan sia-sia. Tidak akan sia-sia, setidaknya itu menyelesaikan sebab dan akibat yang kamu sebutkan. Tanpa manfaat, bagaimana mungkin ada sebab dan akibat? Chen Yuanliang merasa cemas. Ia memiliki penjelasan aneh tentang sebab dan akibat. Kau tidak menginginkan apapun. Sebab dan akibat tidak ada. Mengapa kau masih mendukung pangeran keempat? Kau mempertaruhkan nyawamu untuk membantunya, tetapi pada akhirnya kau pergi begitu saja. Apakah ada orang baik hati sepertimu? Bukannya aku tidak punya apa-apa. Setidaknya aku punya jubah dan king. Kata Lu Chen. Pada titik ini, Chen Yuanliang mengerti mengapa Lu Chen mengatakan dia memiliki kemampuan untuk membantu Ming Hao. Selama Lu Chen mengenakan jubah raja dan, dia dapat memerintahkan paviliun dan untuk mendukung Ming Hao. Penilaian dan king mengharuskan Anda pergi ke Dan City, yang sangat jauh dari sini. Dengan tingkat kultivasi Anda saat ini, Anda tidak akan bisa sampai di sana bahkan setelah berjalan selama 10 tahun. Chen Yuanliang mengerutkan kening dan berkata, saat kau kembali, bunga lili hari sudah berubah menjadi bunga lili putih. Bai Ningsuang akan mengaturnya. Perjalanan pulang pergi hanya akan memakan waktu 1 bulan. Yang aku pertimbangkan hanyalah apakah akan pergi atau tidak. Tentu saja aku akan pergi. Tetua Bai telah menghabiskan banyak uang untuk bisa pergi bolak-balik ke kota dan dalam waktu sebulan. Kesempatan ini sangat langka. Chen Yuanliang berkata cepat, demi jubah dan uang, ada baiknya terlibat dalam sebab dan akibat. Baiklah, sudah diputuskan. Lu Chen berdiri dengan mudah dan bersiap untuk kembali ke kamarnya. Chen Yuanliang tiba-tiba berkata, Tuan, saya sarankan Anda mengambil sebagian keuntungan dari pangeran keempat. Anda bisa menyerahkan kerajaan, tetapi akan lebih baik jika Anda memiliki wanita cantik di sisi pangeran keempat. Bai Ningsuang, Lu Chen merasa sedikit terkejut dengan saran Chen Yuanliang. Si cantik di samping Ming Hao adalah Bai Ningsuang. Dia sangat cantik dan memiliki banyak pesona, tetapi usianya tidak cocok untuknya. Mungkinkah Chen Yuanliang telah menyukainya? Tidak, bukan tetua Bai. Dia sudah terlalu tua. Chen Yuanliang melambaikan tangannya berulang kali, lalu menjelaskan, maksudku Putri Ming Yue, saudara perempuan pangeran keempat. Mereka adalah saudara kembar. Putri Ming Yue 1 jam lebih tua dari pangeran keempat. Mereka saling bergantung untuk bertahan hidup dan memiliki hubungan yang sangat baik. Apa hubungannya denganku? Kamu tidak tahu bahwa Putri Ming Yue adalah wanita tercantik di dinasti Yongming. Konon, banyak menteri di istana yang melamarnya untuk putra-putra mereka. Bahkan putra mahkota kekaisaran Ruofeng mengirim seseorang untuk melamarnya, tetapi mereka semua dihalangi oleh pangeran keempat. Chen Yuanliang terdiam sejenak, lalu berkata, sekarang pangeran keempat sangat membutuhkan bantuanmu. Selama kau meminta, pangeran keempat pasti akan setuju. Bukankah ini mengambil keuntungan dari kemalangan seseorang? Tidak, ini disebut pertukaran yang setara. Tunggu saja, kamu terus memberiku nasihat yang buruk. Aku tidak akan mendengarkan omong kosongmu. Lu Chen tidak peduli untuk memperhatikan Chen Yuanliang dan berjalan ke kamarnya. Tuan, aku tidak berbohong. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Dengan statusmu sebagai Raja Pil, hanya Putri Ming Yue yang layak untukmu. Chen Yuanliang tidak menyerah dan ikut membujuknya. Tanpa diduga, Lu Chen tiba-tiba menutup pintu dan dia terkejut dan menabraknya. Aduh, teriakan itu bergema di langit malam. Hidungnya bengkok. Keesokan harinya, Bai Ningsuang sangat gembira saat menerima balasan Lu Chen. Bai Ningsuang segera membuat kesepakatan dengan Lu Chen bahwa dia akan datang ke Fei Xiamen lagi sebulan kemudian dan secara pribadi mengirim Lu Chen ke Dancheng. Ming Hao bahkan lebih bersemangat, bahkan memaksakan senyum di wajah tegasnya, dan sikapnya terhadap Lu Chen sangat baik.
Mungkin karena situasinya sendiri terlalu buruk, Ming Hao telah menganggap Lu Chen sebagai penyelamatnya. Tidak peduli apa yang diinginkan Lu Chen, dia berusaha sekuat tenaga untuk memuaskannya. Namun Lu Chen tidak mengajukan permintaan apapun, hal yang mengejutkan Ming Hao dan membuatnya memandang Lu Chen dengan rasa hormat yang lebih tinggi. Fei Xie dan Yuan berhasil didirikan. Miao Yan memilih sekelompok murid yang berbakat dalam alkimia dan mengirim mereka ke Akademi Alkimia sebagai murid alkimia untuk memperkaya kumpulan bakat akademi. Berkat usaha Chen Yuanliang dan sekelompok alkemis, Fei Xiamen akhirnya mampu memurnikan pil dalam skala besar dan pada dasarnya mandiri dalam ramuan utama. Namun, kultivasi Lu Chen terhenti karena dia tidak memiliki cukup energi spiritual. Setelah beberapa hari pemulihan, energi spiritual Gunung Fei Xie telah terisi kembali. Akan tetapi, dia tidak bisa begitu saja menyerap semua energi spiritual dalam beberapa hari, menyebabkan kultivasi semua orang di Sekte Fei Xie terhenti selamanya. Hal semacam ini yang merugikan orang lain demi keuntungan Anda sendiri, hanya baik dilakukan sekali. Jika Anda melakukannya setiap hari, Anda akan hancur. Selama periode ini, Lu Chen menghabiskan setiap hari di akademi, membaca berbagai macam buku dan menambah pengetahuannya. Ada beberapa buku di akademi, yang dibawa oleh Miao Yan dari Istana Shenmu. Buku-buku itu khusus untuk Fei Xiamen. Istana Shenmu tidak berada di dunia sekuler, jadi isi buku-buku ini semuanya terkait dengan hal-hal di luar dunia sekuler. Buku-buku ini sangat baru, aneh, dan ajaib. Tidak ada pengetahuan seperti itu di luar sana sama sekali. Lu Chen sangat suka membaca buku-buku ini. Semakin banyak yang dia ketahui tentang dunia luar, semakin dia mendambakannya. Gerbang awan ungu. Saat Jiang Yao keluar dari pengasingannya, dia mendengar bahwa Lu Chen telah membunuh kedua orang rekan seperguruannya, dan dia pun langsung murka. Ada beberapa hal yang tidak berani dia ceritakan kepada Wu Kugong, terutama karena dia telah menerima perekrutan guru besar Zhou dan bersiap untuk membunuh Lu Chen dalam kompetisi seni bela diri. Masalah ini perlu dirahasiakan dan tidak boleh dibocorkan. Dia sedikit marah. Wu Kugong tidak hanya mengejar Sekte Fei Xie, tetapi dia juga mengejar Lu Chen. Apakah ada yang salah dengan otak guru ini? Jika Lu Chen terbunuh, dia tidak akan berguna dan Grandmaster Zhou tidak akan melindungi Sekte Ziyun. Pada saat itu, akankah Zhu Feichen melepaskan Ziyunmen? Namun, Wu Kugong tidak punya banyak pikiran. Dia kembali dari Fei Xiamen dalam keadaan acak-acakan, dan kehilangan dua murid berbakat. Dia tidak bisa menelan penghinaan ini dan harus kembali ke tepi jurang. Karena Lu Chen sulit dihadapi, maka mari kita hadapi orang-orang lain dari Sekte Fei Xie. Tidak mungkin semua orang sesulit Lu Chen, kan? Bagi Jiang Yao, selama dia tidak main-main dengan Lu Chen, dia akan setuju bahkan jika Wu Kugong memintanya untuk bertindak bersama. Wu Kugong bahkan memanggil Sahai Fei untuk membantu, sehingga jika terjadi sesuatu, Samen Sui juga akan ada di sana untuk bertanggung jawab. Perangkap yang menargetkan Sekte Fei Xie terbentuk tanpa suara. 78 Bab 78 Keberangkatan. Kapanpun pengikut Sekte Fei Xie keluar, baik ke pinggiran kota atau ke kota, mereka selalu diprovokasi dengan jahat. Para pengikutnya yang menanggung kehinaan dan kesusahan dalam diam, sungguh menyedihkan. Beberapa murid tidak dapat melawan dan akhirnya dipukuli hingga kepala babi dengan bekas luka di sekujur tubuh. Selama berhari-hari, banyak murid yang terluka dan dipulangkan untuk dirawat. Beberapa murid mengalami luka yang sangat serius sehingga memengaruhi latihan mereka. Ini adalah mahakarya Wu Kugong. Dia menunggu di luar setiap hari, secara khusus menargetkan orang-orang dari Sekte Fei Xie tanpa menyebabkan kematian. Dalam waktu singkat, dia membuat Sekte Fei Xie kehilangan muka dan reputasinya rusak. Para pemimpin puncak Sekte Fei Xie marah dan penuh kebencian, tetapi mereka tidak berdaya dan tidak berani menyerang Sekte Ziyun untuk menuntut penjelasan. Pada akhirnya, ini masih soal kekuatan. Pan Qingyan dan Tetua Fang sangat marah sehingga mereka diam-diam berlari keluar untuk menyelesaikan masalah dengan Wu Kugong. Hasilnya tragis. Pan Qingyan berhasil lolos, sementara Tetua Fang terluka dan ditangkap lalu jatuh ke tangan Wu Kugong. Mendengar berita itu, terjadi kegemparan di seluruh Sekte Fei Xie, dan semua murid bergegas keluar, bersumpah untuk menyelamatkan Tetua Fang. Akademi Fei Xie, Lu Chen sedang membolak-balik buku, tenggelam dalam lautan pengetahuan duniawi. Dia telah berlama-lama di akademi selama berhari-hari dan hampir tidak pernah kembali ke akademi Dan Yuan. Dia benar-benar menutup telinga terhadap dunia luar dan membenamkan dirinya di tumpukan buku. Kadang-kadang, dia merasa memiliki bakat dalam belajar, dan meskipun dia tidak memilih jalur seni bela diri, dia masih bisa mengikuti ujian kekaisaran. Tuan muda, maaf mengganggu Anda. Sebuah suara yang familiar datang, mengganggu bacaan Lu Chen. Waner, kamu tidak berlatih di Gunung Luoxia, jadi kamu datang ke akademi untuk membaca buku. Lu Chen menutup buku, berdiri dan meregangkan tubuh, tidak menyadari bahwa dia telah duduk selama seharian. Sesuatu terjadi pada Tetua Fang, dan sekarang semua orang berlomba-lomba menyelamatkannya. Ketua Sekte meminta saya untuk memberitahu Anda.
Pada saat itu, Wanner menceritakan kepada Lu Chen semua yang baru saja terjadi. Wukugong menangkap tetua Fang dan menunggu Sekte Feixia datang menyelamatkannya, lalu mengambil kesempatan itu untuk menghina Sekte Feixia. Ada aturan tidak tertulis dalam seni bela diri, yaitu masalah identitas. Pemimpin sekte harus berhadapan dengan pemimpin sekte, para tetua harus berhadapan dengan para tetua, dan para murid harus berhadapan dengan para murid. Tingkatannya harus jelas. Oleh karena itu, tidaklah mudah bagi Miao Yan untuk maju ke depan, namun tidak ada satupun tetua di sekte tersebut yang dapat menandingi Wukugong, dan jika dia pergi untuk mengambilnya, dia pasti akan dipermalukan. Miao Yan tahu bahwa Lu Chen diracuni oleh sebuah buku di akademi, tetapi dia tidak bisa datang sendiri, jadi dia harus meminta Wanner untuk mengundang Lu Chen, berharap Lu Chen dapat menggunakan hubungannya dengan Paviliun dan untuk menekan sekte Ziyun dan mencegah Wukugong menjadi begitu merajalela. Tidak masuk akal mereka menindas orang lain seperti ini. Sepertinya Sekte Ziyun tidak tahu berapa banyak mata yang dimiliki Master Lu jika dia tidak membayar harganya. Lu Chen membanting meja dan berdiri dengan marah. Dia buru-buru meninggalkan akademi dan berjalan menuju gerbang gunung. Semenjak Tetua Fang memaksa Zhang Chengbin masuk ke sekte dalam, perseteruan antara dia dan Tetua Fang pun berakhir. Sekte Ziyun menamparkan wajah Sekte Feixia, yang tidak diragukan lagi juga merupakan tamparan di wajah Lu Chen. Bagaimanapun, Lu Chen juga merupakan murid Sekte Feixia. Yang paling penting adalah bahwa penyebab awal insiden ini adalah ketika Lu Chen memukuli Lai Ren, dan terus meningkat dan mengarah pada situasi saat ini. Apapun yang terjadi, Lu Chen harus bertindak. Tentu saja, kekuatan tempur pribadinya masih belum cukup baik dibandingkan dengan para master di alam transformasi spiritual. Namun, jika Anda ingin berhadapan dengan Ziyunmen, Anda tidak perlu memiliki kekuatan tempur. Lu Chen mempunyai banyak cara, masing-masing lebih jahat dari yang lain, tinggal tergantung mana yang paling cocok. Tuan Muda, apakah Anda tidak akan kembali ke Institut Alkimia untuk memanggil Tuan Chen dan yang lainnya? Wanner mengikuti di belakang dan bertanya dengan tergesa-gesa. Status seorang alkemis adalah mulia dan istimewa, dan Ziyunmen akan waspada jika mereka membawa beberapa alkemis bersama mereka. Namun para alkemis di Institut Alkimia hanya bertanggung jawab untuk memurnikan pil dan tidak ada hubungannya dengan urusan Sekte Feixia. Terlebih lagi, para alkemis hanya mengikuti arahan Lu Chen. Selain Lu Chen, tidak ada seorang pun yang dapat diundang bahkan jika pemimpin sekte pergi untuk mengundang mereka. Memanggil Chen Yuanliang dan yang lainnya hanyalah cara untuk menakut-nakuti orang. Mereka tidak bisa bertarung, jadi tidak ada gunanya. Lu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, tetapi memiliki seorang alkemis di sisiku seperti memiliki jimat perlindungan ekstra. Kata Wanner, itu belum tentu benar. Setelah kematian Lai Guang, mereka kehilangan dukungan penuh dari Balai Alkimia Agung dan seharusnya tidak begitu takut pada sang alkemis. Tidak akan banyak gunanya bagiku untuk membawa Chen Yuanliang dan yang lainnya bersamaku. Paling-paling, mereka tidak akan menyerang sang alkemis, tetapi mereka masih bisa menyerang yang lain. Kalau begitu, Tuan Muda, sebaiknya Anda tidak pergi. Orang-orang Sekte Ziyun membenci Anda sampai mati. Tidak apa-apa, aku punya amulet yang lebih bagus yang bisa membuat mereka bahagia. Benarkah? Di mana jimat itu? Bisakah kamu menunjukkannya pada Wanner? Tidak sekarang, kamu akan tahu kalau waktunya tiba. Lu Chen terkekeh dan berjalan keluar dari gerbang gunung. Di luar gerbang gunung, para murid berkumpul, menggosok-gosokkan tangan mereka tanda siap, dengan momentum yang besar. Pan Qingyan dan beberapa tetua maju ke depan dan tercengang ketika mereka melihat bahwa hanya Wanner yang bersama Lu Chen. Di mana Guru Chen? Pan Qingyan bertanya, kau tidak membutuhkannya, sudah cukup bagiku untuk pergi. Lu Chen berkata dengan percaya diri, lalu mengapa kamu tidak pergi? Pan Qingyan berkata dengan tidak senang bahwa Lu Chen membunuh dua murid berbakat dari Sekte Ziyun, dan Wukugong sangat membenci Lu Chen. Tidak apa-apa, aku yakin aku bisa mendapatkan kembali Tetua Fang dan memberi mereka pelajaran. Lu Chen melambaikan tangannya, berbalik dan berkata kepada semua murid, teman-teman muridku, kita semua telah mengingat penghinaan hari ini dan akan membalasnya. Tentu saja, jika kalian tidak memiliki kekuatan, kalian akan diganggu. Seni bela diri sesederhana itu. Jadi, kami harus bekerja lebih keras lagi di masa depan untuk meningkatkan kekuatan kami, sehingga tidak akan ada yang berani menindas kami. Dorongan Lu Chen kepada semua orang memiliki efek yang signifikan, dan banyak murid mengangguk setuju. Ya, seni bela diri adalah tentang kekuatan, yang kuat dihormati dan yang lemah disingkirkan. Kalau kamu tidak bekerja keras, kamu hanya akan terjepit ke tanah dan digosok. Saya akan mendesak Institut Alkimia untuk memurnikan pil siang dan malam. Mulai sekarang, setiap orang akan menerima pil 2 kali lipat per bulan, dan akan ada hadiah pil tambahan bagi mereka yang berkinerja baik. Singkatnya, saya, Lu Chen, menjamin bahwa dalam beberapa bulan, pil akan tersedia secara gratis untuk semua orang, yang memungkinkan kultivasi setiap orang meningkat pesat. Janji Lu Chen segera membuat semua murid bersemangat, dan sorak-sorai bergema di seluruh gunung Feixia.
Kalau orang lain yang membuat janji ini, tak seorang pun akan mempercayainya. Tetapi ketika keluar dari mulut Lu Chen, semuanya berbeda. Meskipun Lu Chen baru saja bergabung dengan Feixia belum lama ini, dia sudah tak terkalahkan di level yang sama, terkenal di seluruh sekte Feixia, dan sangat disukai oleh para pemimpin puncak. Kata-katanya berbobot. Terlebih lagi, Lu Chen memiliki koneksi dengan Paviliun dan mengendalikan Feixia dan Yuan. Jika dia mengatakan akan membuka pasokan ramuan, dia yakin dia bisa melakukannya. Sekarang, ayo kita pergi dan jemput Tetua Fang kembali. Lu Chen melambaikan tangannya, dan puluhan ribu murid bergerak bersama, membentuk massa hitam dengan momentum yang mengerikan. Tepat saat dia hendak berangkat, Lu Chen melihat beberapa sosok terbang menjauh dari bukit yang jauh. Siapa mereka? Waner juga melihatnya dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Mereka dari rumah gubernur. Mereka sudah memantau kita di sana selama beberapa waktu. Pan Qingyan berkata dengan marah, mereka tidak akan pergi bahkan jika kita mengusir mereka. Mereka hanya tinggal di sana seperti bajingan. Aku tidak tahu apa yang ingin mereka lakukan. Selain itu, mereka tidak berada di dalam gerbang Feixia, jadi kita tidak dapat melakukan apapun kepada mereka. Senang rasanya mereka ada di sini. Akan merepotkan jika mereka tidak ada di sini. Lu Chen tertawa, melambaikan tangannya, dan melanjutkan perjalanannya. 100 mil jauhnya dari kota Dengzhou, ada ratusan master yang bertugas di sana, menahan Tetua Fang, dan memandang dengan jijik para pengikut sekte Feixia yang mengalir masuk seperti air pasang. Lu Chen memberi isyarat, dan puluhan ribu murid di belakangnya segera berhenti. Hei, Lu Chen ada di sini. Kupikir kau akan bersembunyi di gerbang Feixia sampai kompetisi Women. 79 bab 79 kekuatan jiwa seperti laut. Seorang pemuda berjalan keluar dengan kepala terangkat tinggi, memegang kipas perak di tangannya dan senyum di wajahnya, tetapi senyum itu terlihat menakutkan dari sudut pandang manapun. Jiang Yao, Lu Chen mengenali orang lain itu, dia adalah Jiang Yao, targetnya di kompetisi Women. Ketika dia berada di kota Suangmu, dia meminta Zhu Feichen untuk melepaskan Jiang Yao untuk memotivasi dirinya agar bekerja lebih keras dan mengalahkan pria sombong ini dengan tangannya sendiri. Kamu membawa begitu banyak orang ke sini, apakah itu berguna? Jiang Yao melirik murid-murid sekte Feixia dengan pandangan meremehkan. Pernahkah kamu mendengar seekor gajah dibunuh oleh segerombolan semut? Lu Chen menanggapi dengan mencibir. Semut adalah semut, dan gajah adalah gajah. Semut hanya bisa diinjak-injak sampai mati. Bagaimana mereka bisa menggerakkan gajah? Jiang Yao tertawa terbahak-bahak, auranya sepenuhnya dilepaskan, dan tekanan yang kuat dilepaskan. Dia sebenarnya berada di puncak level ketiga alam transformasi spiritual. Di belakang Jiang Yao, ratusan master melepaskan aura mereka secara bersamaan, yang langsung menciptakan tekanan yang luar biasa. Mereka semua adalah master di alam transformasi spiritual. Tekanan gabungan yang dilepaskan oleh begitu banyak master menghancurkan awan-awan, meruntuhkan gunung-gunung, dan membentuk tekanan mengerikan yang menyapu ke depan dan membebani semua murid sekte Feixia. Mereka yang tingkat kultivasinya rendah tertimpa reruntuhan hingga batuk darah. Meskipun kultivasinya rata-rata, dia tertekan dan tidak bisa bergerak. Bahkan para pengikut sejati sekte Feixia merasa seolah-olah ada batu besar yang menekan dada mereka, membuat mereka kesulitan bernapas. Hanya beberapa tetua sekte Feixia yang memiliki pengaruh kecil. Tentu saja, Lu Chen memiliki kekuatan jiwa untuk menghilangkan tekanan, jadi dia tidak terpengaruh. Pada saat ini, Lu Chen menyadari bahwa dirinya telah disesatkan oleh sebuah kalimat. Ketika semut menggigit gajah hingga mati, yang mereka gigit adalah gajah yang sudah mati, bukan gajah yang masih hidup. Dalam menghadapi kekuatan absolut, taktik gelombang manusia hanyalah lelucon. Pihak lawan hanya memiliki beberapa ratus orang, tetapi tekanan yang mereka kumpulkan cukup untuk membuat puluhan ribu orang terengah-engah. Jika pertarungan sesungguhnya terjadi, puluhan ribu orang mungkin akan terbunuh dalam waktu kurang dari 1 jam. Pertarungan dalam seni bela diri adalah pertarungan kekuatan tempur tingkat tinggi. Kamu menarik. Jiang Yao tersenyum tipis, tampak tenang di permukaan, tetapi di dalam hatinya dia sangat terkejut. Ini bukan hanya tekanan dari dirinya sendiri, melainkan tekanan gabungan dari ratusan master alam transformasi spiritual dari sekte Ziyun dan sekte Suisa. Mereka yang berada di bawah level kedua alam transformasi spiritual sangat terpengaruh dan berada di bawah tekanan besar. Biasanya, Lu Chen, yang hanya berada di tingkat kelima alam Yuan sejati, seharusnya mimisan karena tekanan tersebut. Tapi, orang itu sebenarnya baik-baik saja, itu sungguh aneh. Dasar kau orang desa, kau belum pernah melihat dunia. Ada hal yang lebih penting dari ini. Ada hal yang lebih menarik untuk diceritakan. Lu Chen menanggapi dengan acuh tak acuh. Kalau begitu tunjukkan padaku sesuatu yang lebih menarik untuk melihat apakah aku orang desa atau bukan. Jiang Yao tertawa dan berkata dengan nada meremehkan, mungkinkah kamu memiliki kemampuan untuk menghilangkan tekanan ini? Bagaimana kalau kau bisa? Apakah kau akan mengizinkan Tetua Fang datang? Lu Chen menyipitkan matanya dan menatap Jiang Yao, seolah-olah dia sedang menggenggam Jiang Yao.
Tidak masalah. Jiang Yao merentangkan kakinya dan berkata dengan nada mengejek, kalau kau tidak bisa melakukannya, bagaimana kalau merangkak di bawah selangkanganku? Lu Chen, tekanan semacam ini bukanlah sesuatu yang dapat kau atasi. Kau harus berada di level ketujuh alam transformasi spiritual untuk melakukannya. Kamu benar-benar punya kebiasaan berjudi yang tidak pernah berubah. Sekarang sudah sangat buruk, dan kamu masih berani berjudi. Lu Chen, jangan berjudi, kamu tidak mampu untuk kalah. Pan Qingyan dan beberapa tetua lainnya menjadi cemas dan segera berbicara untuk menghentikan mereka. Waner juga ingin membujuk Lu Chen, tetapi tekanan dari pihak lain terlalu kuat, dan dia tidak bisa berbicara. Pada saat itu, terdengarlah suara gemuruh yang menggetarkan seluruh hadirin. Lu Chen, apa yang kau lakukan? Jika kau menggangguku, jangan katakan kau adalah murid sekte Feixia lagi. Aku lebih baik bunuh diri daripada membiarkanmu menyelamatkanku. Mata tetua Fang merah karena marah, dan dia lebih baik mati daripada menyerah. Itu kesepakatan. Lu Chen tidak terpengaruh oleh siapapun dan dengan tegas bertaruh dengan Jiang Yao. Apakah kamu bercanda? Apakah aku terlihat seperti seorang penjudi? Akhirnya aku berhasil menjebak Jiang Yao, dan sekarang kau ingin aku berhenti berjudi. Apakah kamu bercanda? Silakan mulai pertunjukan Anda. Jiang Yao tertawa keras dan melambaikan tangannya. Ratusan master di belakangnya mengerahkan kekuatan mereka bersama-sama, dan tekanan meningkat. Kali ini, tekanannya bahkan lebih kuat, bahkan tingkat ketiga alam transformasi spiritual pun terpengaruh. Lu Chen menarik napas dalam-dalam, menenangkan dirinya, dan membiarkan pikirannya memasuki lautan ingatan akan simbol kuno itu. Setelah melenyapkan banyak jimat 5 elemen, dan juga menyingkirkan beberapa jimat elemen seperti udara, awan, es, guntur, racun, dan lain sebagainya, hanya beberapa jimat khusus langka saja yang tersisa. Di antara jimat-jimat khusus tersebut, ada yang berhubungan dengan jiwa, disebut jimat yang berhubungan dengan jiwa. Lu Chen segera menemukan 7 jimat pengikat jiwa, menyusun rantai jimat pengikat jiwa dengan misteri lautan jiwa, dan menambahkannya ke kekuatan jiwanya sendiri. Ledakan, kekuatan jiwa yang mengerikan meledak dari Lu Chen. Dengan Lu Chen sebagai pusatnya, kekuatan jiwa bagaikan lautan, menyebar ke segala arah seperti riak. Dalam sekejap mata, kekuatan jiwa ada di mana-mana dalam radius 100 mil, seperti lautan kekuatan jiwa, menelan semua tekanan. Semua murid sekte Feixia merasa ringan, tekanan terangkat, dan mereka bisa bergerak bebas. Ratusan master di alam transformasi roh, termasuk Jiang Yao, ditekan oleh kekuatan jiwa yang kuat dan tidak dapat melepaskan tekanan pada tubuh mereka. Pemandangan itu sungguh mengejutkan dan amat sangat mengejutkan. Semua orang, satu persatu, menatap Lu Chen dengan mata terbuka lebar, seolah-olah mereka sedang melihat monster. Monster, orang aneh, cabul, pelaku kejahatan. Sejumlah besar kata yang menggambarkan Lu Chen muncul dan beredar di benak setiap orang. Ada banyak orang yang dapat menghilangkan tekanan dari ratusan orang di bawah tingkat ketujuh alam transformasi spiritual dengan kekuatan mereka sendiri. Tetapi orang semacam ini setidaknya merupakan master tingkat ketujuh dari alam transformasi spiritual, bukan Lu Chen yang bahkan tidak berada di alam transformasi spiritual. Bahkan jika seseorang menggunakan alam transformasi spiritual tingkat ketujuh untuk menyelesaikannya, itu adalah metode menggunakan tekanan untuk mengatasi tekanan, dan sama sekali tidak mungkin untuk menggunakan kekuatan jiwa. Kekuatan jiwa itu begitu mengerikan hingga berada di luar kemampuan kognitif siapapun. Bahkan para tetua berpengetahuan seperti Pan Qingyan dan Wu Kugong tidak dapat memahami pada tingkatan alam apa kekuatan jiwa yang begitu kuat itu berada. Namun mereka tahu bahwa level seperti itu tidak ada di dunia sekuler. Mungkin hanya ada pada beberapa tokoh seni bela diri legendaris di luar dunia sekuler. Namun, Lu Chen hanyalah seorang pemula, bagaimana mungkin dia bisa memiliki kekuatan jiwa seluas lautan? Sungguh sulit untuk dipahami. Aneh sekali. Setelah puluhan napas, Lu Chen menarik kekuatan jiwanya, dan tidak ada lagi tekanan di tempat kejadian, hanya keheningan. Siapa lagi yang berani bersuara? Siapa lagi yang ingin bicara? Semua orang terkejut, dan tidak seorang pun tahu kemana pikiran mereka pergi. Apa yang sedang kamu pikirkan? Lu Chen menatap Jiang Yao yang sedang linglung, dan sebuah senyuman muncul di wajahnya. Ada puluhan ribu mata di sini, menunggu untuk melihatmu menjadi gemuk. Kapan aku menjadi gemuk? Jiang Yao kembali sadar, tetapi tidak bereaksi. Kata-kata Lu Chen sulit dimengerti. Pernahkah Anda mendengar ungkapan, ingkar janji, berat badan naik? Lu Chen tidak terburu-buru, tetapi membimbingnya selangkah demi selangkah, ada puluhan ribu mulut di sini. Selama kamu menyebarkannya, kamu akan menjadi orang paling gemuk di dunia besok. Jiang Yao bereaksi dan memahami sepenuhnya perkataan Lu Chen. Selama dia mengakui taruhannya dan menolak untuk mengaku kalah, lebih dari 100.000 murid sekte Feixia akan membantunya mempromosikannya kemana-mana. Saya yakin tidak akan lama lagi sebelum tidak hanya Deng Zhu tetapi seluruh dinasti Yongning mengetahui tentang kegagalannya membayar utangnya. Jika masalah ini sampai ke telinga guru besar Zhou, tentu akan menjadi masalah besar.
Memikirkan hal itu, kepalanya menjadi sebesar ember dan otaknya menjadi gemuk. Pada titik ini, satu-satunya pilihan adalah melepaskan tetua Fang dari Sekte Feixia terlebih dahulu, lalu bermain dengan Lu Chen perlahan-lahan. Bagaimanapun, Lu Chen ada di sini dan dia tidak bisa melarikan diri. Seseorang, lepaskan tetua Fang dari Sekte Feixia. 80 bab 81 gerakan. Atas perintah Jiang Yao, tetua Fang dibebaskan. Wu Kugong, yang berdiri di belakang, tampak muram. Dia tidak ingin bertindak tergesa-gesa, tetapi dia tidak keberatan. Dia menyerahkan komando di sini kepada Jiang Yao hanya untuk memberi Jiang Yao sedikit pelatihan, jadi tentu saja dia tidak ingin mengganggu keputusan Jiang Yao. Namun, dia tetap mengirim pesan rahasia kepada Jiang Yao, meskipun kekuatan jiwa Lu Chen kuat, dia tidak memiliki ranah yang sesuai, dan kekuatan jiwanya tidak dapat membentuk kekuatan ofensif. Kamu dapat menyerang dengan percaya diri dan mengenai ujung tajamnya. Jiang Yao menyipitkan matanya sedikit, dengan sedikit niat membunuh di sana. Memang, Lu Chen terlalu jahat. Begitu dia dewasa, dia akan sangat menakutkan. Untungnya, dengan dukungan guru besar Zhou, dia tidak perlu takut pada Zhu Feichen dan menjadi penakut. Dalam kompetisi Wumen, dia harus membunuh Lu Chen untuk menghindari masalah di masa depan. Kudengar levelmu sudah tak terkalahkan. Apakah kau tertarik bertarung melawan lawan yang levelnya lebih tinggi? Jiang Yao bertanya, apa minatnya? Lu Chen berbalik dan bersiap untuk memberitahu semua orang untuk mundur. Elder Fang telah diselamatkan, jadi apa gunanya naik level? Tidak perlu tinggal lebih lama lagi, hal terbaik yang dapat dilakukan adalah mundur sesegera mungkin. Selain itu, pihak lain juga sudah siap dan sama sekali tidak takut dengan pertarungan kelompok dengan Sekte Feixia. Jika kedua belah pihak benar-benar bertarung, puluhan ribu pengikut alam Zenyuan dari Sekte Feixia akan menjadi umpan meriam dan akan rentan. Hanya beberapa tetua seperti Pan Qingyan dan puluhan murid sejati yang memiliki kekuatan bertarung, tetapi mereka mungkin tidak dapat bertahan lama di depan ratusan master di alam transformasi roh. Inilah kengerian kekuatan tempur tingkat tinggi. Kau tidak tertarik, tapi aku tertarik. Apa kau punya nyali untuk pergi tanpa perlawanan? Jiang Yao berkata sambil tersenyum, tetapi nadanya mengancam. Tetapi Lu Chen sudah siap secara mental dan tahu bahwa tidak akan mudah untuk pergi sekarang karena dia sudah ada di sini. Kau akan melawan aku. Lu Chen berbalik dan berkata dengan nada mengejek, kompetisi seni bela diri di Chaodu adalah pertarungan hidup dan mati kita. Apakah kamu sudah melupakan pertarungan ini? Tentu saja aku tidak lupa. Aku hanya ingin melakukan pemanasan denganmu terlebih dahulu. Jiang Yao terus tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku berjanji tidak akan memukulmu sampai mati. Kalau begitu jangan khawatir, aku berjanji akan mengalahkanmu sampai mati di kompetisi bela diri. Kata Lu Chen, kau cukup pandai bicara, tapi itu tidak berguna. Aku tidak akan percaya begitu saja. Jika kau tidak bertarung hari ini, lebih dari 100.000 murid Sekte Feixiamu tidak akan bisa pergi. Aku berjanji akan mengubah mereka menjadi orang cacat satu persatu. Jiang Yao tidak bertele-tele dan langsung mengancam. Jiang Yao, kamu berada di level ketiga alam transformasi spiritual, tetapi kamu malah menindas seseorang di level kelima alam esensi sejati. Apakah kamu punya rasa malu? Sebuah suara wanita terdengar jelas, penuh kemarahan dan penghinaan, bergema di seluruh tempat. Orang yang berbicara adalah Waner. Nona Waner juga ada di sini. Jiang Yao tertegun sejenak, lalu dia menyadari bahwa gadis berpakaian katun di sebelah Lu Chen adalah gadis cantik berbakat yang pernah dilihatnya di upacara pendaftaran kota Suangmu. Waner cantik, lembut dan menawan, jauh lebih cantik dari Zhou Ruoxue. Saat itu, Zhou Ruoxue masih hidup, dan dia sudah jatuh cinta pada Waner, namun sayangnya Waner adalah orangnya Lu Chen. Saat dia melihat Waner lagi, hatinya yang penuh nafsu langsung aktif, dan dia berpikir tentang bagaimana caranya agar bisa mempertahankan Waner. Namun, Waner terlahir sebagai pembantu dan melayani Lu Chen selama bertahun-tahun, yang membuatnya menjadi orang yang sangat teliti. Begitu dia melihat mata Jiang Yao yang penuh nafsu, dia tahu bahwa Jiang Yao adalah orang jahat. Selain itu, Jiang Yao adalah musuh Lu Chen, jadi dia semakin membenci Jiang Yao. Meskipun Waner masih muda, dia sangat pandai menangani berbagai hal. Dia tidak menanggapi Jiang Yao dan mengabaikannya begitu saja. Benar saja, Jiang Yao merasa sedikit malu saat melihat Waner mengabaikannya. Jiang Yao, jika kamu ingin bertarung dengan seseorang, tidak pantas meminta Lu Chen untuk melakukannya. Aku akan membiarkan salah satu muridku bertarung denganmu. Pada saat ini, Pan Qingyan juga menahan amarahnya dan berbicara. Lalu di antara murid-muridmu yang sejati, apakah ada yang telah mencapai tingkat ketiga alam transformasi spiritual? Jiang Yao melirik murid-murid sejati Sekte Feixia dengan jijik, dan berkata dengan nada meremehkan, jika kalian tidak memilikinya, jangan keluar dan mempermalukan diri sendiri. Aku tidak tertarik bertarung dengan sampah-sampah itu. Ini penghinaan Jiang Yao terhadap Feixiamen. Terjadi keributan di Sekte Feixia dan semua orang marah.
Namun, mereka tidak memiliki kekuatan untuk membantah dan Fei Xiamen hanya bisa menelan amarah mereka. Memang, sebagian besar murid sejati Sekte Fei Xia berada pada tingkat pertama alam transformasi roh, hanya sedikit yang berada pada tingkat kedua alam transformasi roh, dan tidak ada seorang pun yang berada pada tingkat ketiga alam transformasi roh. Dalam hal wilayah, murid sejati Sekte Fei Xia kalah dari Jiang Yao. Dalam hal kekuatan tempur, Jiang Yao diakui sebagai yang terkuat di antara murid sejati tiga sekte seni bela diri utama. Ketika Jiang Yao berada di level kedua alam transformasi roh, dia telah mengalahkan seorang master di level ketiga alam transformasi roh. Levelnya saat ini mungkin lebih luar biasa. Bahkan jika murid terkuat Sekte Fei Xia maju menyerang, kemungkinan besar dia tidak akan sanggup menahan satu jurus pun dari Jiang Yao, dan hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Tetapi saya tertarik untuk melawan yang terburuk dari yang terburuk. Jiang Yao melirik Lu Chen dan menggodanya, "Lu Chen, apakah kamu mengerti maksudku?" "Saya mengerti, maksudmu kita semua sampah." Lu Chen mengangguk dan menjawab dengan tenang. Tanggapan Lu Chen yang penuh wawasan menyebabkan tawa menggelegar di tempat kejadian. Lebih dari 100.000 murid Sekte Fei Xia semuanya gembira, tidak peduli mereka berasal dari sekte luar, sekte dalam, atau murid sejati, bahkan para tetua seperti Pan Qingyan, mereka semua sangat mengagumi kemampuan bahasa Lu Chen. Tampaknya mereka tidak akan berhenti sampai mereka mengalahkan lawan sampai mati. Wajah Jiang Yao berubah drastis. "Apa maksudmu kita semua sampah? Bisakah saya menjadi sama seperti Anda? Saya jenius, kamu sampah, seluruh keluargamu sampah." "Baiklah, baiklah, kau berhasil membuatku kesal. Jika kau tidak melawanku hari ini, kau tidak akan bisa pergi. Kalian semua dari Sekte Fei Xia tidak akan bisa pergi." Jiang Yao menjadi marah karena malu dan langsung kehilangan kesabarannya. "Apa, kau bisa mengalahkanku dengan satu gerakan?" Lu Chen segera memanfaatkan celah dalam kata-kata Jiang Yao dan segera memasang jebakan. Kesempatan itu cepat berlalu, jika hilang tidak akan pernah kembali. Bertarung dengan sampah sepertimu, satu gerakan saja sudah merupakan pujian bagimu. Jiang Yao mendengus dingin dan berkata dengan nada meremehkan. "Bagaimana jika kau tidak bisa mengalahkanku dengan satu gerakan?" Lu Chen terus menggali lebih dalam dan memperluas lubang itu. "Mustahil," nada bicara Jiang Yao tegas dan penuh percaya diri. "Jika aku tidak bisa mengalahkanmu dengan satu gerakan, aku tidak akan pernah menggunakan gerakan kedua. Kau bisa membawa orang-orangmu dan pergi." "Itu kesepakatan." Lu Chen mengangguk, dengan senyum di wajahnya, si idiot ini telah jatuh ke dalam perangkap. Pan Qingyan, Tetua Fang dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Lu Chen terlalu sombong. Mereka adalah penguasa alam transformasi spiritual, jadi mereka secara alami tahu betapa kuatnya alam transformasi spiritual. Itu jelas bukan sesuatu yang dapat dilawan oleh alam asal sejati. Jiang Yao adalah seorang master di level ketiga alam transformasi spiritual. Lu Chen mungkin tidak akan mampu menahan setengah gerakan, apalagi satu gerakan. Mereka khawatir Jiang Yao akan membunuh Lu Chen dengan satu gerakan. "Tuan muda, berhati-hatilah. Waner juga tahu bahaya yang ada di dalamnya. Meskipun dia percaya pada Lu Chen, dia masih sangat khawatir. Lihat bagaimana kau bisa menangani kepindahanku." Jiang Yao tersenyum dingin, membuka tangan besarnya dan meraih Lu Chen di udara. Sebuah cakar raksasa berjari 5 terbang keluar, ruang bergetar, rumput dan pepohonan semuanya patah, dan cakar raksasa itu memancarkan aura yang mengerikan, mengunci Lu Chen. Semua orang di tempat kejadian terkejut. Jiang Yao hanya mencengkeram dengan santai, tetapi kekuatan cakarnya melebihi 1 juta pound. Bahkan jika 10 orang master alam transformasi spiritual setengah langkah bergabung, mereka mungkin tidak akan mampu menerima pukulan ini. Jadi, bagaimana mungkin Lu Chen, yang hanya berada di alam esensi sejati tingkat kelima, bisa menerimanya? Namun, saat berikutnya, wajah Jiang Yao tiba-tiba berubah, dan dia mengutuk Lu Chen 10.000 kali dalam hatinya. Karena dia tiba-tiba teringat sesuatu dan merasa telah jatuh ke dalam perangkap Lu Chen.